Bab 2971, penjelasan mendetail tentang kedalaman hukum penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di perpustakaan Imperial Palace of the Solitary Nation. Duan Lingtian dan Liu Guanglin memasuki perpustakaan setelah mengungkapkan identitas mereka kepada para penjaga. Guanglin, kamu tidak perlu mengikutiku kemana-mana. Anda dapat melihat apapun yang menarik minat Anda di perpustakaan, kata Duan Lingtian ketika dia menemukan mata Liu Guanglin berbinar saat melihat buku-buku, jimat surgawi memori, dan mutiara gambar terapung di perpustakaan. Terima kasih Tuan, Liu Guanglin menjawab sebelum dia mulai menelusuri isi perpustakaan. Ada banyak buku, memori celestial talismans, dan floating image pearls di perpustakaan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar membaca semuanya. Karena Duan Lingtian dan Liu Guanglin hanya memiliki waktu sekitar 1 hari untuk dihabiskan di perpustakaan, mereka hanya dapat memilih beberapa hal untuk dilalui. Duan Lingtian berkeliaran tanpa tujuan di gang sebelum sebuah buku tua dan kuno menarik perhatiannya. Penjelasan mendetail tentang kedalaman hukum. Duan Lingtian mengambil buku yang compang camping itu dan melihat judulnya. Hanya sampul dan beberapa halaman depan yang masih utuh. Sebagian besar isinya nyaris tidak terbaca. Terlepas dari kondisinya, itu tidak menghentikan Duan Lingtian untuk membacanya karena ini tentang kekuatan hukum. Yang paling penting, itu termasuk kedalaman yang berbeda dalam hukum bumi. Kedalaman elemen tanah, atau elemen tanah, adalah kedalaman dasar dari hukum bumi. Itu berbeda dari kedalaman lain seperti ruang gravitasi, teknik pelarian tanah, getaran, dan pemulihan. Ini hanyalah sejumlah kecil kedalaman dalam hukum bumi yang berhasil dibuat Duan Lingtian dari halaman-halaman buku yang compang camping itu. Kedalaman elemen api, atau elemen api, adalah kedalaman dasar dari hukum api. Kedalaman lain dalam hukum api termasuk ledakan, erosi, dan teknik pelarian api. Halaman tentang hukum emas adalah yang terburuk dari semuanya. Duan Lingtian hanya bisa melihat kata-kata, kedalaman elemen emas dan teknik tubuh emas di halaman. Halaman tentang hukum angin agak lengkap. Itu berisi 7 atau 8 kedalaman dalam hukum angin. Terlepas dari keadaan buku, Duan Lingtian berhasil mengumpulkan banyak informasi tentang berbagai jenis kedalaman dari berbagai jenis elemen. Ada hukum kayu, air, cahaya, kegelapan, es, dan guntur juga. Karena kondisinya yang sudah usang, ia kebanyakan belajar tentang kedalaman dasar untuk berbagai hukum. Setiap hukum unsur memiliki kedalaman dasar yang sesuai. Kedalaman dasar kayu adalah kedalaman dasar dari hukum kayu, kedalaman dasar hukum kegelapan adalah kedalaman elemental kegelapan, kedalaman dasar untuk hukum guntur adalah kedalaman elemental guntur. Duan Lingtian menutup buku dan matanya saat dia mencoba mencerna informasi yang baru saja dia dapatkan. Ini adalah wawasan berharga yang memberinya pemahaman lebih lanjut tentang kedalaman hukum. Kedalaman hukum adalah kekuatan yang dimiliki oleh langit dan bumi. Seseorang bisa menggunakannya setelah memahami kedalamannya. Tidak hanya hukum unsur yang memiliki kedalaman fundamental, tetapi ada kedalaman lain dalam hukum unsur yang dibagi menjadi tahap dasar, tahap awal, dan tahap penguasaan juga. Kedalaman kekuatan hukum dalam metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi hanya dalam tahap yang belum sempurna. Untuk lebih meningkatkan ke tahap awal, seseorang harus mendapatkan elemen yang sesuai dari metode surgawi kelas kerajaan atau kemampuan surgawi. Untuk maju ke tahap penguasaan, seseorang harus memiliki elemen yang sesuai dari metode surgawi tingkat raja, tingkat kerajaan, dan tingkat kaisar atau kemampuan surgawi. Selain itu, ada juga kedalaman pelengkap. Kekuatan yang datang dari hanya menguasai satu kedalaman komplementer berada di luar imajinasi seseorang. Hanya dalam sekejap mata, matahari sudah terbenam. Liu Guanglin berseru, "Tuan, sudah waktunya bagi kita untuk pergi." Pada saat ini, Duan Lingtian sedang menonton duel antara dua puncak langit tertinggi surgawi yang telah memahami kedalaman dasar hukum. Salah satu dari mereka telah memahami kedalaman dasar dari hukum angin, kedalaman elemental angin, sementara yang lain telah memahami kedalaman elemental api, kedalaman dasar hukum api. Kedua lawan sama-sama kuat, tetapi orang yang menguasai hukum api akhirnya menang. Itu wajar karena api lebih unggul daripada angin. Ketika puncak energi asal surgawi-surgawi tertinggi surgawi digabungkan dengan elemen api, itu mengamuk. Hanya butuh 1 detik untuk menangkis energi asal surgawi lawannya yang digabungkan dengan elemen angin. Duan Lingtian bergumam dalam hati, jika dua lawan sama-sama cocok,
yang elemennya memiliki keunggulan atas elemen lainnya akan menang. Segera setelah itu, Duan Lingtian menarik kesadaran surgawinya dari mutiara gambar mengambang. Dia meninggalkan perpustakaan dengan Liu Guanglin di belakangnya dan berjalan kembali ke halamannya. Huang Yuanfei, Huang Jialong, dan Old Mo sudah menunggu di pintu masuk halaman ketika Duan Lingtian dan Old Mo tiba. "Kakak Duan, kamu keluar." Huang Jialong sedikit terkejut melihat Duan Lingtian kembali. "Ya, saya pergi ke perpustakaan pagi ini karena saya tidak ada hubungannya." Duan Lingtian sedikit mengangguk. "Saya pikir Anda akan menghabiskan sepanjang hari untuk memahami kedalaman fundamental dari metode surgawi yang Anda terima," kata Huang Jialong sambil tersenyum. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan meratap, dikatakan bahwa kedalaman dasar lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan kedalaman lainnya. "Sayangnya, saya masih tidak bisa memahami banyak hal bahkan setelah menghabiskan 1 hari dan 1 malam di atasnya." Huang Yuanfei mendengus sebelum dia berkata, "Kamu berharap untuk memahami kedalaman dasar dari hukum angin, kedalaman elemen angin, dalam sehari semalam. Saya tidak berpikir ada orang yang cukup berbakat untuk melakukan itu di seluruh Profound Nether Mansion." Huang Jialong tersenyum pahit. Ia tidak menyangka ucapan santainya akan mengundang cemoohan dari ayahnya. Dia menghibur dirinya sendiri dalam hati. Dia pasti cemburu pada putranya karena mampu memahami kekuatan hukum. Huang Yuanfei tidak menyadari pikiran putranya. Kalau tidak, dia akan menamparkan putranya. Ayah macam apa yang akan cemburu pada putranya? Huang Jialong mengalihkan perhatiannya ke Huang Jialong karena dia tidak berani berbicara kembali dengan ayahnya. Dia bertanya, "Saudara Duan, apakah Anda mencoba untuk memahami kedalaman dasar hukum bumi, kedalaman elemen bumi, tadi malam?" Duan Lingtian sedikit mengangguk. "Bagaimana itu?" Huang Jialong bertanya. "Itu cukup mudah," jawab Duan Lingtian. "Cukup mudah." Huang Jialong, Huang Yuanfei, dan Old Mo secara alami merasa Duan Lingtian hanya memberikan jawaban ala kadarnya. Tidak terpikir oleh mereka bahwa Duan Lingtian dengan mudah memahami kedalaman elemen bumi dari hukum bumi. Pada saat ini, suara nyaring terdengar di udara. "Gubernur Huang, Mo tua." Segera setelah itu, sosok tinggi dan berotot berjalan terlihat. Itu adalah komandan bangsa soliter, He Feng. "Komandan dia." Huang Yuanfei dan Old Mo mengangguk sebagai jawaban. Mata He Feng menyapu melewati Duan Lingtian dan Huang Jialong setelah dia menyapa Huang Yuanfei dan Old Mo. Dia bertanya dengan bingung ketika dia menemukan ketidakhadiran Bai Gang. "Di mana Bai Gang?" "Dia telah kembali ke cabang klan-klan harimau terbang bersama senior Bai Zhen Yue," jawab Huang Yuanfei. Mata He Feng melebar saat dia bertanya, hadiah apa yang akan diberikan senior Bai Zhen Yue kepadanya. Dia sadar bahwa Bai Gang akan diberi hadiah karena mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan untuk cabang klan macan terbang di Mansion Nether Mendalam. Bai Zhen Yue Senior mengizinkannya memasuki kolam transformasi, kata Huang Yuanfei sambil tersenyum. Bai Gang sudah seperti saudara baginya sehingga dia dengan tulus senang karena Bai Gang diberi kesempatan yang begitu besar. "Apa?" Bai Gang berseru kaget saat ekspresinya berubah. Kolam transformasi T. Kolam yang memungkinkan harimau terbang tembaga berevolusi menjadi harimau terbang perak hanya dalam 10 tahun. "Ya," Huang Yuanfei mengangguk. "Orang itu, dia akan membual sepanjang waktu di masa depan." He Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Terlepas dari kata-katanya, dia benar-benar senang bahwa Bai Gang diberi kesempatan yang akan membantunya berevolusi dari harimau terbang tembaga menjadi macan terbang perak. Setelah tenang, dia melihat orang-orang dari supporting Val Nation dan berkata, "Gubernur Huang, Old Mo, Tuan Muda Duan, Jialong, ayo pindah ke pusat lelang. Lelang akan dimulai dalam 1 jam. Bab 2972, Hukum Jimat Surgawi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Lelang Imperial diadakan di pusat lelang milik keluarga Imperial dari Solitary Nation. Itu sekitar 1 kilometer jauhnya dari Istana Kekaisaran. Keluarga Kekaisaran dari Solitary Nation secara berkala akan mengadakan lelang karena itu adalah bagian dari tradisi di Solitary Nation. Lelang Imperial adalah acara paling bergengsi di Solitary Nation dan biasanya dihadiri oleh mereka yang berstatus tinggi. Orang biasa harus membayar sejumlah besar kristal surgawi hanya untuk memasuki pusat lelang. Sebagai tokoh penting, Duan Lingtian dan orang-orang dari supporting Val Nation
Tentu saja, diatur untuk duduk di salah satu kamar terbaik di pusat lelang. Sebuah spanduk dengan tulisan, mendukung bangsa yang jatuh, digantung di luar jendela ruangan. Spanduk-spanduk itu mengungkapkan semua penghuni kamar. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia menemukan dua kamar di seberang kamar supporting Val Nation memiliki spanduk yang digantung di luar jendela juga. Salah satu spanduk bertuliskan, Negara Ming Timur, sementara yang lain bertuliskan, Bangsa Moran. Sementara itu, orang-orang dari angkatan kelas 8 dan kelas 9 mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka datang ke ibu kota negara soliter untuk pedang surgawi kelas kerajaan pada awalnya tetapi memutuskan untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk bersenang-senang. Mereka tidak berharap untuk melihat orang-orang dari supporting Val Nation, East Ming Nation, dan Moran Nation di pusat lelang juga. Dengan orang-orang ini di sini, mereka menyimpulkan sesuatu yang langka dan berharga akan dilelang hari ini. Negara jatuh pendukung, bangsa Ming Timur, dan bangsa Moran juga ada di sini. Berdasarkan spanduk di luar kamar, ya, sepertinya mereka semua ada di sini untuk hal yang sama. Ini akan menarik. Kami benar-benar beruntung berada di sini. Untungnya, kami tidak pergi. Jika tidak, kita akan melewatkan kegembiraan yang pasti akan datang. Karena tiga negara ada di sini, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan dilelang. Ini akan seru. Setelah mendengar percakapan orang-orang dari pasukan kelas 8 dan kelas 9, salah satu penduduk di ibu kota negara soliter berkata, apakah ada di antara kalian yang tahu bahwa ketiga negara ada di sini untuk nematoda emas? Nematoda emas adalah bahan penting untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Nematoda emas, pil emas yang mendalam. Orang-orang dari angkatan kelas 8 dan kelas 9 kecewa setelah mendengar ini. Meskipun nematoda emas langka, mereka tidak terlalu langka atau berharga. Sebagian besar nilainya terletak pada kenyataan bahwa itu adalah bahan penting untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Tidak mudah untuk memperbaiki pil emas mendalam kecuali seseorang adalah alkemis surgawi kelas raja, setidaknya. Apalagi celestial alkemis terkemuka, tingkat keberhasilan menyempurnakan Profound Golden Pill untuk Duke Grade Celestial Alkemis bahkan tidak 1%. Selain itu, alkemis surgawi di dan di atas kelas raja sangat langka. Bahkan tidak ada yang bisa ditemukan di kekuatan kelas 7. Untuk semua alasan ini, kebanyakan orang berpendapat bahwa nematoda emas tidak berguna. Huang Yuanfei, gubernur kota Pasir City di supporting Val Nation, memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh bertanya, Little Tian, apakah Anda benar-benar yakin Anda akan berhasil memperbaiki dua pil emas mendalam jika kita mendapatkan keduanya? Nematoda emas, Paman Huang, saya bukan orang yang hanya akan berbicara jika saya tidak yakin, jawab Duan Lingtian dengan percaya diri. Baik, aku percaya kamu, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, pelelangan dimulai setelah kursi di pusat pelelangan terisi. Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah abu-abu berjalan ke atas panggung dan menyapukan pandangannya ke seberang aula sebelum dia berkata, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di pelelangan kekaisaran bangsa soliter. Setelah melihat pria tua kurus berpakaian abu-abu, Duan Lingtian berpikir dalam hati, orang tua ini tidak sederhana. Dia harus menjadi raja surgawi, setidaknya. Demikian pula, Huang Jialong dapat mengatakan bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu berbeda dari tuan rumah yang biasanya disewa untuk pelelangan. Ayah, lelaki tua ini sepertinya tidak sederhana. Pria tua itu berdiri di atas panggung dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya seolah-olah dia tidak peduli dengan pelelangan sama sekali. Tentu saja, dia adalah Raja Surgawi dasar yang selalu berada di sisi Kaisar Negara Soliter, kata Huang Yuanfei. Ada, tentu saja, banyak celestial elit yang melayani Kaisar suatu negara. Namun, ada sangat sedikit Raja Surgawi yang bersedia melayani Kaisar dari negara kelas 8. Satu Raja Surgawi dasar. Huang Jialong berseru kaget. Sebaliknya, Duan Lingtian tidak terkejut sama sekali. Karena senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, indranya sekarang agak tajam. Tidak sulit baginya untuk membedakan bahwa lelaki tua itu adalah Raja Surgawi satu dasar. Pada saat ini, pria tua kurus berpakaian abu-abu itu mengangkat tangan. Tiba-tiba, celestial jimat bersinar lembut dengan cahaya ungu muncul dari udara tipis. Saya harap semua orang akan dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dalam pelelangan hari ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata,
Ini adalah celestial jimat yang diukir oleh Raja Surgawi yang telah memahami hukum Thunder Arrow Profundity dari Guntur. Ini disebut jimat ledakan panah. Ketika jimat dihancurkan, puluhan ribu panah guntur akan ditembakkan dalam radius 100 meter. Mereka mampu membunuh semua celestial yang lebih lemah dari celestial Dukes. Orang tua itu mengangkat celestial talisman sehingga orang banyak bisa melihat dengan lebih baik sambil terus berkata, Ordinary Overarching Heavenly Supreme Celestials dalam radius 100 meter tidak akan mampu bertahan dari serangan kecuali mereka sangat kuat. Bahkan satu dasar dan dua bentuk adipati surgawi akan terluka parah jika mereka berada dalam jarak dekat. Harga awal untuk Arrow Explosion jimat ini adalah 3000 celestial crystal yang menonjol. Tidak seperti kebanyakan tuan rumah dalam pelelangan, lelaki tua itu tidak memuji keutamaan Arrow Explosion jimat. Dia hanya menyatakan fakta tentang Arrow Explosion jimat. Hampir seketika, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bagus berteriak, 3000 kristal surgawi terkemuka. Jimat ledakan panah ini pasti akan berguna untuk cucuku. Tidak diragukan lagi Arrow Explosion Talisman adalah senjata pertahanan yang luar biasa untuk celestial yang lebih lemah dari celestial Dukes. Sementara itu, Duan Lingtian agak terkejut. Lagi pula, jimat ofensif yang dia tahu agak biasa-biasa saja. Mereka sama sekali tidak mematikan seperti Arrow Explosion jimat. Aku tidak tahu jimat surgawi seperti ini ada. Itu pasti sangat kuat karena kedalaman hukumnya, kan? Huang Yuanfei berkata tepat waktu, jimat ledakan panah ini hanya dianggap sebagai jimat surgawi hukum tingkat rendah. Jimat surgawi hukum yang kuat mampu membunuh adipati surgawi dan bahkan raja surgawi. Hukum jimat surgawi. Ada hukum Celestial Talisman yang cukup kuat untuk membunuh Celestial Dukes dan bahkan Celestial Kings. Duan Lingtian berseru kaget saat dia melebarkan matanya. Ya, hukum Celestial Talisman yang mampu membunuh Celestial Dukes sangat berharga, tapi itu tidak jarang. Sebagai perbandingan, jimat hukum surgawi yang mampu membunuh Raja Surgawi benar-benar langka. Ini karena dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mengukir jimat surgawi hukum yang kuat bahkan untuk Kaisar Surgawi. Seorang dewa surgawi tidak dapat mengukir jimat yang begitu kuat karena batas kekuatannya, Huang Yuanfei menjelaskan. Seorang kaisar surgawi dapat mengukir jimat surgawi yang dapat membunuh raja surgawi. Duan Lingtian merasa merinding saat mendengar kata-kata Huang Yuanfei. Bab 2973, Luar Biasa Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Raja Surgawi sangat kuat. Duan Lingtian sangat menyadari hal ini karena senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Dia telah merasakan betapa hebatnya energi asal surgawi dan energi jiwa Raja Surgawi. Namun, jimat surgawi belaka bisa membunuh seseorang yang begitu kuat. Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City di negara kejatuhan pendukung, melanjutkan dengan mengatakan, meskipun sebagian besar kaisar surgawi mampu mengukir jimat surgawi yang begitu mematikan, karena betapa rumitnya ukiran itu, sebagian besar jimat surgawi mampu membunuh jimat surgawi. Raja diukir oleh Kaisar Langit berjudul Kaisar Surgawi. Mata Duan Lingtian melebar karena terkejut saat dia menarik napas dengan tajam. Duan Lingtian telah belajar ketika dia berada di perbatasan bahwa Kaisar Surgawi harus menghadapi berbagai ujian di kuil judul dan lulus ujian untuk diakui sebagai Kaisar Surgawi terkuat dan menjadi Kaisar Surgawi bergelar. Kembali di wilayah surga selatan, surgawi terkuat adalah Dewa Surgawi berjudul yang dikenal sebagai Dewa Surgawi Surga Selatan. Namun, bahkan Celestial Lord yang paling kuat sekalipun bukanlah tandingan dari Celestial Emperor yang paling lemah. Namun, dikatakan bahwa Raja Surgawi yang dibunuh oleh jimat surgawi yang diukir oleh Kaisar Langit berjudul sebagian besar adalah Raja Surgawi yang lemah. Mereka juga belum memahami kedalaman hukum atau kedalaman yang mereka pahami lemah. Gelombang kelegaan muncul di hati Duan Lingtian setelah mendengar kata-kata Huang Yuanfei. Ini masih bisa diterima. Dia merasa sulit untuk menerima jimat surgawi yang mampu membunuh sebagian besar Raja Surgawi. Betapa luar biasa kuatnya. 4.300 kristal surgawi terkemuka. 4.500 kristal surgawi terkemuka. Harga Arrow Explosion jimat terus meningkat saat Duan Lingtian dan Huang Yuanfei berbicara. Hanya dalam sekejap mata, harganya telah naik menjadi 4.800 kristal surgawi yang menonjol. Huang Yuanfei berkata, jimat ledakan panah ini sepertinya diukir oleh Raja Surgawi yang kuat. Berdasarkan kekuatannya dan fakta bahwa itu hanya dapat digunakan sekali,
itu tidak mungkin untuk mengambil lebih dari 5.000 kristal surgawi yang menonjol. Tak lama kemudian, kata-kata Huang Yuanfei terbukti benar. Penawaran berhenti ketika harga mencapai 5.000 kristal surgawi yang menonjol. Berdasarkan percakapan di sekitarnya, sepertinya kebanyakan orang setuju dengan kata-kata Huang Yuanfei. Arrow Explosion Jimat hanya berguna untuk celestial yang lebih lemah. Apalagi hanya bisa digunakan sekali. 5.000 kristal surgawi yang menonjol setinggi harga yang bisa didapat. Bodoh sekali menawar lebih dari itu. Tepat sekali, nilainya sekitar 5.000 kristal surgawi yang menonjol. Sementara itu, kembali ke panggung pelelangan, lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh, 5.000 kristal surgawi terkemuka, pergi sekali, pergi 2 kali. 5.000 kristal surgawi terkemuka. Terjual, suara mendesing. Pria tua itu mengangkat tangannya dan jimat surgawi melesat seperti petir ke arah pria parubaya yang mengenakan jubah bagus. Setelah menyingkirkan jimat surgawi, pria parubaya itu mengirim cincin tata ruang yang berisi 5.000 kristal surgawi yang menonjol ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu di atas panggung. Transaksi dilakukan langsung di tempat. Selanjutnya adalah pil surgawi kelas duke yang biasa-biasa saja, pil asal peledak. Harga awal dari pil asal peledak ini adalah 5.000 kristal surgawi yang menonjol. Pria tua itu mengeluarkan sebotol pil sebelum mengeluarkan satu pil untuk ditunjukkan kepada orang banyak. Pil asal peledak. Duan Lingtian mengangkat alis. Pil asal peledak adalah pil surgawi yang umum. The Explosive Origin pil tersedia dalam berbagai tingkatan, Duke Grade, King Grade, dan Royal Grade. Kemudian, di bawah 3 kelas ini, mereka dibagi lagi menjadi kelas rendah, sedang, dan unggul. Berdasarkan ini, mudah untuk menyimpulkan bahwa seseorang harus, setidaknya, seorang alkemis surgawi kelas duke tertinggi untuk memperbaiki pil asal peledak. Pil asal ledakan kelas duke yang biasa-biasa saja akan meningkatkan energi asal surgawi duke surgawi kedua tahap lebih tinggi selama 15 menit. Namun, efeknya tidak akan begitu dramatis jika 9 istana Celestial Duke menggunakannya karena Celestial Origin Energy tidak akan mampu menembus batas yang memisahkan Celestial Duke dari Celestial King. Sebagai seorang alkemis surgawi, Duan Lingtian, tentu saja, memiliki pengetahuan tentang pil asal peledak. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya karena harga pil asal peledak naik menjadi 8.000 kristal surgawi yang menonjol. Tidak mengherankan bahwa harga naik sejauh ini karena pil asal peledak mampu membalikkan keadaan pada saat kritis dalam pertempuran antara dua adipati surgawi. Pada akhirnya, itu dijual seharga 13.000 kristal surgawi yang menonjol. Pria tua berpakaian abu-abu itu terus melelang lebih banyak jimat surgawi dan pil surgawi. Harga awal untuk item selalu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tidak ada barang yang dilelang yang menarik perhatian Duan Lingtian sampai. Item ke-9 untuk dilelang adalah sepasang nematoda emas. Tawaran awal adalah 30.000 kristal surgawi yang menonjol. Kata pria tua berpakaian abu-abu itu. Beberapa detik berlalu, namun, belum ada yang menawar nematoda emas. Sepasang nematoda emas dengan tawaran awal 30.000 kristal surgawi terkemuka. Sejauh yang saya tahu, di pasar gelap, nematoda emas biasanya berharga 15.000 kristal surgawi yang menonjol. Sepertinya Solitary Nation mendasarkan tawaran awal pada itu. Yah, nematoda emas sangat didambakan oleh kaisar dari negara pendukung musim gugur, bangsa Ming Timur, dan bangsa Moran. Karena sangat didambakan, wajar saja jika harganya akan naik. Selain itu, harga sepasang nematoda emas bahkan tidak akan mengurangi perbendaharaan 3 negara. Tepat sekali. Namun, nematoda emas di pasar gelap seringkali tidak memiliki pembeli. Kerumunan masih berdiskusi di antara mereka sendiri ketika sebuah suara terdengar dari ruangan tempat orang-orang dari Supporting Val Nation berada. 30.000 kristal surgawi yang menonjol. Suara Huang Yuanfei terdengar jelas di udara. Huang Jialong terkejut. Ayah, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Ini tidak seperti kamu, ini bukan pertama kalinya Huang Jialong menghadiri pelelangan bersama ayahnya. Ayahnya tidak pernah membuat tawaran pertama bahkan jika itu adalah item yang dia inginkan. Segera setelah itu, semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang. Apa yang terjadi? Duan Lingtian berpikir dalam hati, bingung. Orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran anehnya diam. Kerumunan bisa merasakan ada sesuatu yang salah juga, mereka saling memandang dengan bingung. Bagaimanapun,
Ketiga negara telah datang ke ibu kota negara soliter khusus untuk barang ini. Mereka mengharapkan kontes penawaran yang menegangkan antara tiga negara atas nematoda emas. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, tidak ada yang mengajukan penawaran setelah Huang Yuanfei berbicara. 30.000 kristal surgawi terkemuka, pergi sekali. 30.000 kristal surgawi terkemuka, pergi 2 kali. Pria tua berpakaian abu-abu yang tetap acuh tak acuh selama ini mulai merasakan sedikit kepanikan meningkat di dalam hatinya. Matanya melesat bolak-balik antara kamar bangsa Ming Timur dan kamar bangsa Moran. Sayang, tidak ada suara sama sekali. Dia terpaksa mengakhiri pelelangan. 30.000 kristal surgawi yang menonjol, naik 3 kali. Terjual, sama seperti itu, sepasang nematoda emas jatuh ke tangan Huang Yuanfei. Kerumunan itu gempar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan negara pendukung musim gugur, negara Ming Timur, dan negara Moran semuanya ada di sini untuk nematoda emas? Siapa tahu, apa mereka tertidur? Aku ingin tahu apa yang ada di benak orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Apa yang mereka lakukan? Di kamar bangsa Moran, Paman Lian, kenapa kamu tidak menawar nematoda emas? Mengapa Anda menghentikan saya dari penawaran? Apa yang sedang terjadi? Pangeran ketujuh bangsa Moran melontarkan satu pertanyaan demi satu saat dia melihat seorang pria parubaya berbaju biru yang mulia dengan cemberut. Pangeran jelas tidak senang berdasarkan nada suaranya. Pria parubaya itu adalah Raja Surgawi dasar satu yang kuat yang melayani Kaisar bangsa Moran. Meskipun dia tidak puas dengan sikap Pangeran ketujuh, dia menahannya. Bahkan jika bangsa Moran berhasil memperoleh nematoda emas, kemungkinan mereka berhasil menyempurnakan pil emas mendalam sangat tipis. Pria parubaya itu memandang Pangeran ketujuh bangsa Moran dan orang-orang lain di ruangan itu sebelum dia dengan tenang menjelaskan, Huang Yuanfei dari negara kejatuhan pendukung telah mengirimi saya pesan melalui transmisi suara sebelumnya. Oleh karena itu, saya membuat keputusan cepat untuk tidak menawar nematoda emas. Setelah dia selesai berbicara, dia menyesap cangkir tehnya. Di kamar negara Ming Timur, seorang pemuda berpakaian perak mengerutkan kening ketika dia berkata dengan tidak sabar kepada seorang lelaki tua yang jelas-jelas adalah pemimpin kelompok itu, Hu tua, mengapa kamu menghentikanku dari menawar nematoda emas? Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada ayah saya ketika kita kembali dengan tangan kosong? Apakah Anda bahkan berpikir tentang saudara Jueyun? Pangeran kedua, sebagai anggota keluarga kekaisaran, Anda harus belajar untuk menjaga ketenangan Anda seperti Tuan Muda Ling, kata lelaki tua itu sambil menatap pemuda berpakaian perak dan pemuda berpakaian abu-abu yang duduk di sudut. Penuh arti, ekspresi pemuda berpakaian abu-abu itu dingin dan jauh. Dia tampaknya tidak terpengaruh bahwa lelaki tua itu tidak menawar nematoda emas. Bab 2974, item lelang oleh Raja Surgawi 4. Fenomena senyum tak berdaya muncul di wajah pangeran kedua dari bangsa Ming Timur. Dia bertanya-tanya bagaimana Ling Jueyun bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Saudara Jueyun, apakah kamu tidak khawatir? Aku percaya pada Hu tua, jawab Ling Jueyun sambil menatap lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk, jelas puas, sambil menatap Ling Jueyue. Matanya bersinar dengan tekad saat dia berkata, Tuan Muda Ling, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Karena Anda mempercayai saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendapatkan pil emas mendalam untuk Anda. Di kamar supporting Foundation, Duan Lingtian, Huang Jialong, dan Old Mo memandang Huang Yuanfei. Apa yang terjadi selama pelelangan untuk sepasang nematoda emas terlalu aneh. Huang Yuanfei pasti telah melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan mereka. Ayah, apa yang terjadi? Huang Jialong bertanya, bingung, saat dia melihat ayahnya. Meskipun diam, Duan Lingtian dan Old Mo jelas bingung dan penasaran juga. Huang Yuanfei memandang Duan Lingtian sebentar sebelum dia menjelaskan, bukan apa-apa. Saya mengirim transmisi suara kepada para pemimpin rombongan dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Saya memberitahu mereka bahwa selama mereka menyerahkan nematoda emas kepada saya jamin saya akan dapat menghasilkan pil emas mendalam yang dapat mereka tawar nanti. Saya memberitahu mereka bahwa saya memiliki alkemis surgawi kelas raja yang telah setuju untuk memperbaiki 2 pil emas mendalam. Saya akan menyimpan salah satu pil sementara yang lain akan pergi ke penawar tertinggi. Secara alami, seluruh rencana Huang Yuanfei bergantung pada kemampuan Duan Lingtian untuk memperbaiki pil emas mendalam.
Jika Duan Lingtian gagal, tidak diragukan lagi Huang Yuanfei akan disalahkan karena menipu kedua negara. Jika itu terjadi, dia pasti akan menyinggung satu raja surgawi dasar dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Huang Jialong dan Old Mo tercengang. Mereka tidak menyangka Huang Yuanfei akan berbohong kepada dua negara lainnya untuk mendapatkan sepasang nematoda emas. Memang, seorang alkemis surgawi kelas raja akan berhasil menyempurnakan pil emas mendalam. Masalahnya adalah Duan Lingtian bukan seorang alkemis surgawi kelas raja. Duo ini secara naluriah berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Huang Yuanfei terus berkata, kedua negara pasti tidak 100% yakin bahwa mereka akan dapat memperbaiki pil emas mendalam karena mereka menerima proposal saya. Ini berarti mereka hanya memiliki alkemis surgawi tingkat duke tertinggi, paling banyak, untuk membantu mereka memperbaiki pil emas yang mendalam. Selain itu, berdasarkan bagaimana kedua negara bersikeras untuk memiliki dua nematoda emas, bukan hanya satu, dapat dilihat bahwa mereka ingin meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil emas yang mendalam. Karena saya memberitahu mereka bahwa saya memiliki alkemis surgawi kelas raja yang bersedia membantu saya memperbaiki pil emas mendalam dan bahwa saya akan menawarkan salah satu pil kepada penawar tertinggi di antara keduanya, mereka, tentu saja, bersedia membiarkan saya memiliki pasangan itu. Dari nematoda emas, Saudara Duan, Huang Jialong menatap Duan Lingtian dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu tindakan ayahnya lahir dari kepercayaan Duan Lingtian. Namun, jika Duan Lingtian gagal memurnikan dua pil emas mendalam, ayahnya pada akhirnya akan menyinggung Raja Surgawi dari kedua negara. Bahkan Old Mo memiliki ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian. Paman Huang, Duan Lingtian memandang Huang Yuanfei dan dengan percaya diri berkata, aku tidak akan mengecewakanmu. Duan Lingtian sangat tersentuh pada saat ini. Dia tidak berharap Huang Yuanfei mempercayainya sejauh ini. Lagi pula, jika dia gagal untuk memperbaiki dua pil emas mendalam, Huang Yuanfei tidak hanya akan menyinggung Raja Surgawi dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran tetapi bahkan Kaisar dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Huang Yuanfei menyerahkan sepasang nematoda emas kepada Duan Lingtian saat dia bertanya, Tian kecil, kapan kamu berencana untuk mulai menyempurnakan pil emas yang mendalam? Aku akan mulai menyempurnakan dua pil emas mendalam setelah lelang kekaisaran berakhir, jawab Duan Lingtian sambil mengambil kotak giok yang berisi sepasang nematoda emas dari Huang Yuanfei. Paman Huang, tolong beritahu para pemimpin rombongan dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran untuk datang ke halaman kami di Istana Kekaisaran untuk menawar Profound Golden Pill dalam 10 hari. Baik, Huang Yuanfei sangat bersemangat karena kepercayaan Duan Lingtian. Dia tidak menunda dan dengan cepat mengirim transmisi suara kepada para pemimpin rombongan masing-masing dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Setelah 10 hari, itu keren. Gubernur Kota Huang, orang-orangku dan aku akan menemuimu di halamanmu setelah 10 hari, jawab pemimpin dari bangsa Moran. Gubernur Kota Huang, saya ingin tahu apakah kita akan cukup beruntung untuk bertemu dengan alkemis surgawi kelas raja pada waktu itu, pemimpin dari negara Ming Timur bertanya. Hutua, saya khawatir itu tidak mungkin. Alkemis surgawi itu tidak suka bertemu orang luar, jawab Huang Yuanfei melalui transmisi suara. Dia, tentu saja, tidak dapat mengungkapkan kepada mereka bahwa seorang alkemis surgawi terkemuka akan menyempurnakan pil emas mendalam alih-alih seorang alkemis surgawi kelas raja. Dia sadar betapa konyolnya itu kedengarannya. Namun, terlepas dari risikonya, dia mempercayai Duan Lingtian karena kepercayaan diri dan kedewasaan Duan Lingtian di usia yang begitu muda. Instingnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang istimewa, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, tentang pemuda berbaju ungu yang bahkan belum genap berusia 100 tahun. Selain itu, Duan Lingtian telah mengalahkan putranya dengan satu pukulan meskipun hanya menjadi surgawi-surgawi yang meliputi surgawi yang belum menguasai kedalaman hukum apapun. Itu terlalu buruk, jawab pemimpin dari negara Ming Timur acuh tak acuh. Dia tidak terkejut atau kecewa karena dia sudah mengharapkan jawaban ini. Sementara orang banyak masih bingung dan berspekulasi alasan mengapa bangsa Ming Timur dan bangsa Moran tidak mengajukan penawaran terhadap negara pendukung musim gugur untuk nematoda emas, pelelangan kekaisaran berlanjut. Tidak butuh waktu lama sebelum perhatian orang banyak beralih ke item berikutnya untuk penawaran. Jadi, ini nematoda emas. Sementara itu, Duan Lingtian membuka kotak giok dan melihat dua serangga sepanjang jari telunjuk orang dewasa di dalam kotak. Nematoda emas setipis benang dan benar-benar keemasan.
Meskipun mereka jelas mati, mereka tampak setajam pisau. Memang, nematoda emas yang hidup benar-benar dapat memotong banyak hal. Itu bisa dengan mudah memotong celestial weapons primitif biasa, dan dengan beberapa percobaan, itu juga bisa memotong celestial weapons yang biasa-biasa saja. Nematoda emas adalah binatang surgawi tanpa kecerdasan apapun. Dia menyadari hal-hal ini karena dia telah mempelajari nematoda emas setelah menemukan bahwa itu adalah salah satu bahan utama untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Pada saat yang sama, suasana di pusat lelang menjadi lebih hidup dan lebih hidup. Namun, tidak ada item yang menarik minat Duan Lingtian. Sebaliknya, ada beberapa item yang berhasil memicu minat Huang Jialong. Sayangnya, dia gagal menawar mereka. Meski begitu, dia tampaknya tidak terlalu kecewa. Jelas barang-barang itu tidak penting baginya meskipun dia tertarik pada barang-barang itu. Tak lama kemudian, pelelangan hampir berakhir. Orang tua di atas panggung berkata, "Sekarang, saya akan membawa item terakhir dari pelelangan. Item ini agak istimewa. Seorang senior yang merupakan kultivator tanpa sekte dan Raja Surgawi 4 Fenomena telah mempercayakan kami untuk melelang barang ini untuknya." Kerumunan terdiam sesaat sebelum keributan pecah. Astaga, item dari Raja Surgawi 4 Fenomena. Item dari Raja Surgawi 4 Fenomena harus luar biasa. Apa itu? Mungkinkah itu pil surgawi kelas raja? Atau ada yang lain? Saya tidak sabar untuk melihat apa itu. Itu harus istimewa. Bahkan orang-orang dari Supporting Val Nation, Isming Nation, dan Moran Nation sedikit terguncang. Item oleh Raja Surgawi 4 Fenomena. Duan Lingtian mengangkat alis. Meskipun tidak ada dari mereka yang melihat barang itu, mereka yakin itu pasti luar biasa. Bagaimanapun, bahkan Celestial terkuat di Supporting Val Nation, Isming Nation, dan Moran Nation hanyalah Raja Surgawi 3 bakat. Bahkan Kaisar 3 negara harus bersikap sopan kepada seorang kultivator tanpa sekte yang merupakan Raja Surgawi 4 Fenomena. Bagaimanapun, mereka tidak bisa begitu saja menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti itu. Di atas panggung, lelaki tua itu akhirnya mengeluarkan kotak giok panjang di depan mata semua orang. Kotak giok itu panjangnya 3 kaki, tingginya setengah kaki, dan lebarnya 1 kaki. Kerumunan menahan napas, dan mata mereka tertuju pada kotak giok saat lelaki tua itu perlahan membukanya. Apa itu? Bab 2975, cabang asal tidak diketahui bagaimanapun, 4 Raja Surgawi Fenomena adalah yang terkuat di seluruh wilayah 1000 bangsa. Bagaimana bisa kerumunan tetap tenang setelah mendengar barang itu dari Raja Surgawi 4 Fenomena? Mereka sangat antusias dan ingin melihat barang tersebut. Tidak diragukan lagi item itu akan menjadi luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada item dari Raja Surgawi 4 Fenomena. Syukurlah aku tidak pergi lebih awal. Tepat sekali, aku ingin tahu apa itu. Sebaiknya jangan menahan diri saat menawar barang ini. Item dari Raja Surgawi 4 Fenomena pasti akan sangat berharga. Orang-orang di pusat lelang, termasuk orang-orang dari Supporting Val Nation, memandang kotak giok dengan antisipasi. Berderak, pria tua itu membuka kotak giok dan memperlihatkan cabang yang tampak aneh. Daun hijau subur tumbuh di dahan. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda layu sama sekali. Hanya dengan pemeriksaan sederhana menggunakan kesadaran surgawi, seseorang akan dapat merasakan vitalitas yang kuat di cabang. Pada saat yang sama, ini, astaga, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? 3 suara berdering secara bersamaan di benak Duan Lingtian sementara perhatiannya tertuju pada cabang di kotak batu giok. 3 suara itu berasal dari Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, dan Chaos Divine Earth. Mereka jelas terkejut. Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu bertanya, "Senior, apakah Anda tahu cabang ini?" Pada saat yang sama, suasana di seluruh pusat lelang, termasuk ruang VIP tempat bangsa pendukung jatuh, bangsa Ming Timur, dan bangsa Moran ditempati, berubah menjadi khusyuk. Apa ini? Mengapa itu mengandung vitalitas yang begitu kuat? Cabang ini telah dipatahkan dari pohonnya. Tidak hanya tidak layu, tetapi bahkan berkembang. Sungguh luar biasa. Ada yang bisa menebak dari pohon mana? Mungkin, itu adalah material langka dan berharga. Saya tidak tahu apa itu, tapi tidak diragukan lagi itu spesial. Tidak ada yang tahu apa itu cabang. Mereka hanya tahu itu spesial. Apa itu? Tepat sekali. Tuan rumah yang terhormat, ada apa? Kerumunan memandang lelaki tua itu untuk meminta penjelasan. Orang tua itu dengan tenang menjawab,
Ada apa? Aku juga tidak tahu. Tidak ada ide. Kerumunan terkejut. Faktanya, bahkan Raja Surgawi 4 fenomena sama sekali tidak tahu apa itu, lanjut lelaki tua itu. Apa? Bahkan Raja Surgawi 4 fenomena tidak tahu apa itu. Lalu, mengapa kita harus menawarnya? Meskipun spesial, apa gunanya jika kita bahkan tidak tahu apa itu? Kerumunan mengerutkan kening setelah mengetahui bahkan Raja Surgawi fenomena tidak tahu apa-apa tentang cabang itu. Meskipun kita tidak tahu apa itu, tidak diragukan lagi vitalitasnya sangat kuat. Pria tua itu mengeluarkan ranting dari kotak giok. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan pisau. Di bawah pengawasan semua orang, dia menebas bagian paling tebal dari cabang, hampir mematahkannya menjadi 2. Namun, semburan lampu hijau melonjak dari pemotongan. Setelah sekitar selusin napas, cahaya mereda, memperlihatkan cabang yang tidak terluka. Sulit dipercaya, mustahil, itu hampir patah, tetapi hanya dalam selusin napas, itu benar-benar sembuh. Cabang ini luar biasa, meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang cabang ini, saya menginginkannya hanya karena kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Kerumunan tersentak serempak dan menjadi gempar setelah menyaksikan cabang pulih di depan mata mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh berdiskusi di antara mereka sendiri. Tawaran awal untuk cabang yang tidak diketahui asalnya ini adalah 100.000 kristal surgawi yang menonjol. Lelaki tua itu dengan keras berkata, setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000 kristal surgawi yang menonjol. Saya ingin menambahkan bahwa saya akan menawar cabang juga atas nama keluarga kekaisaran bangsa soliter karena minat mereka pada cabang. Kerumunan diaduk lagi ketika mereka mendengar bahkan keluarga kekaisaran dari bangsa soliter tertarik pada cabang yang tidak dikenal. Sepertinya cabang itu benar-benar berasal dari Raja Surgawi 4 fenomena. Kalau tidak, keluarga kekaisaran dari bangsa soliter akan diam-diam menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mungkin, namun, ada juga kemungkinan keluarga kekaisaran hanya mencoba menaikkan harga cabang yang tidak diketahui itu. Kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, cabang yang tidak dikenal ini benar-benar istimewa. Saya khawatir harganya akan melampaui 200.000 kristal surgawi yang menonjol setidaknya. 200.000 kristal surgawi terkemuka. Itu harga untuk 2 senjata surgawi kelas raja. Pada saat ini, suara yang keras dan kuat terdengar dari kamar bangsa Moran. Itu adalah pria parubaya berpakaian biru. 100.000 kristal surgawi yang menonjol. Begitu suara pria parubaya berpakaian biru jatuh, pria tua di atas panggung berkata, 200.000 kristal surgawi yang menonjol. Kerumunan itu gempar. Mereka tidak menyangka lelaki tua di atas panggung itu menggandakan tawaran begitu cepat. Orang tua itu berkata, ini adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh keluarga kekaisaran dari negara pendukung untuk cabang tersebut. Untuk alasan ini, jika ada yang memutuskan untuk menawar setelah ini, keluarga kekaisaran tidak akan lagi menawar untuk item ini. Keluarga kekaisaran hanya bersedia menghabiskan 200.000 kristal surgawi terkemuka di cabang ini. Sepertinya mereka tidak berpikir cabang yang tidak dikenal ini memiliki banyak potensi. Ini bukan kejutan. Bagaimanapun, bahkan Raja Surgawi 4 fenomena tidak tahu apa itu cabang. Itu hanya barang koleksi atau hiasan tanpa ada gunanya, 200.000 celestial crystal terkemuka untuk item kolektor. Itu terlalu banyak. Tepat sekali, item kolektor, pada dasarnya hanya hiasan, yang bernilai 2 senjata kelas raja. Tidak ada orang biasa yang mampu membeli barang mewah seperti itu. Berbeda dengan kerumunan di pusat lelang, kamar bangsa Moran sunyi. Jelas mereka telah menyerah pada penawaran untuk cabang yang tidak dikenal. Kemudian, hitungan mundur dimulai, 200.000 kristal celestial terkemuka, pergi sekali, 210.000 kristal surgawi terkemuka. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kamar bangsa Ming Timur. Segera, suara Huang Yuanfei terdengar dari kamar supporting Valnation. 250.000 kristal surgawi terkemuka. Setelah melihat ini, Huang Jialong terkejut. Dia bertanya, "Ayah, apakah Anda tahu apa cabang itu?" "Tidak, aku tidak tahu." Huang Yuanfei menggelengkan kepalanya. "Ini terlihat luar biasa jadi saya pikir saya akan ikut bersenang-senang. Namun, hanya 250.000 kristal surgawi yang mereka dapatkan dariku." Untuk kesenangan, Huang Jialong terdiam. Untuk membayar 250.000 celestial crystal untuk bersenang-senang. Sepertinya ayahnya bahkan lebih berubah-ubah daripada dia.
Huang Yuanfei bertanya pada pria tua yang berdiri di sampingnya dengan cemberut, "Mo tua, apakah kamu tahu apa itu?" "Tidak," Mo tua menggelengkan kepalanya. 260.000 kristal surgawi yang menonjol. Seorang pria parubaya yang duduk di antara kerumunan menawar cabang, langsung menarik perhatian semua orang. "Bukankah itu Gezeng, wakil pemimpin Sekte kelas 8, Sekte 1000 Tangan?" "Itu dia, saya tidak berharap melihatnya di sini." Sepertinya Gezeng tertarik pada cabang yang tidak dikenal juga. Di wilayah di bawah Profound Nether Mansion, selain dari negara-negara kelas 8 di wilayah 1000 bangsa, ada beberapa sekte dan klan kelas 8 juga. Mayoritas dari mereka hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan kelas 9, oleh karena itu, mereka bukan tandingan negara kelas 8. Sementara perhatian orang banyak terfokus pada Gezeng, wakil pemimpin Sekte 1000 Tangan, sebuah suara terdengar lagi dari salah satu kamar VIP. 300.000 kristal surgawi yang menonjol. Itu dari negara pendukung musim gugur lagi. Bab 2976, Pohon Kehidupan Surgawi Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Nak, kamu harus mendapatkannya. Tepat sekali, dapatkan dengan cara apapun. Kamu akan menyesalinya seumur hidupmu jika kamu gagal mendapatkannya. Logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi mendesak Duan Lingtian untuk mendapatkan cabang yang tidak diketahui satu demi satu. Karena alasan itu, Duan Lingtian buru-buru mengajukan penawaran untuk cabang yang tidak dikenal meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang itu. 300.000 kristal surgawi terkemuka. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum pahit. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 200.000 kristal surgawi yang menonjol dan beberapa senjata surgawi kelas raja yang dimilikinya. Huang Jialong telah memberitahunya sebelumnya bahwa lelang kekaisaran dari negara soliter memungkinkan item untuk ditukar dengan kristal surgawi. Senjata surgawi kelas raja yang tidak rusak dapat mengambil hingga 100.000 kristal surgawi terkemuka, setidaknya, di wilayah 1000 bangsa Mansion Nether yang mendalam. Senjata surgawi kelas raja yang saya miliki tidak hanya dalam kondisi murni, tetapi juga lebih baik dari senjata surgawi kelas raja biasa. Tidak diragukan lagi berapapun jumlah kristal surgawi yang saya dapatkan sebagai imbalannya akan lebih sedikit daripada senjata asli. Nilai, tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya harus mendapatkan cabang ini. Saya yakin cabang itu akan sepadan dengan kerugiannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Berdasarkan urgensi kata-kata 3 elemen, tidak diragukan lagi cabang itu lebih dari luar biasa. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati, cabang yang tidak diketahui ini. Mungkinkah itu kayu surgawi-surgawi 5 elemen surgawi? 5 elemen surgawi adalah emas, kayu, air, api, dan tanah, atau dikenal sebagai logam surgawi yang mendalam, kayu surgawi surga yang jelas, logam surgawi pembersih dunia, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini dari Chaos Divine Flame. Kakak Duan, Huang Jialong menatap Duan Lingtian tidak percaya. "Tian kecil, apakah kamu tahu itu?" Huang Yuanfei bertanya ragu-ragu. "Saya tidak punya ide." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. "Cabang yang tidak dikenal ini agak istimewa. Saya hanya punya perasaan bahwa saya akan menyesalinya jika saya gagal mendapatkannya." "Memang, cabang ini luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang begitu aneh. Jika itu semacam bahan obat, tidak diragukan lagi Celestial Pil yang dimurnikan darinya akan menjadi luar biasa," kata Huang Yuanfei. Setelah sadar kembali, Huang Jialong memandang Duan Lingtian dan bertanya, "Saudara Duan, apakah menurut Anda cabang yang tidak dikenal ini adalah jenis ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil?" Sayangnya, perhatian Duan Lingtian benar-benar terfokus pada cabang yang tidak dikenal di atas panggung, sepertinya dia tidak mendengar pertanyaan Huang Jialong sama sekali. Huang Yuanfei, Huang Jialong, dan Old Mo menganggap diamnya Duan Lingtian sebagai persetujuannya atas kata-kata mereka. Pada saat ini, Chaos Divine Flame berkata, "Itu bukan Clear Heaven Divine Wood. Jika ya, kami tidak akan mempermalukan diri kami sendiri seperti itu." Duan Lingtian bertanya, bingung, "Lalu, jika itu bukan kayu surgawi-surgawi yang jelas, apa itu?" "Ini adalah pohon kehidupan surgawi." Logam surgawi yang mendalam menjawab. "Pohon kehidupan surgawi, apa itu?" Duan Lingtian bertanya. "Nak,
Kamu tidak perlu tahu tentang pohon kehidupan surgawi untuk saat ini. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dengan memperoleh salah satu cabang dari pohon kehidupan surgawi, Anda akan dapat memahami hukum kehidupan di masa depan. Hukum kehidupan adalah salah satu hukum yang paling kuat. Anda tidak dapat memahami hukum kehidupan melalui metode surgawi atau kemampuan surgawi. Hukum terkuat yang dapat Anda pahami melalui metode surgawi atau kemampuan surgawi hanyalah hukum tingkat kedua di alam ini. Sebaliknya, hukum kehidupan adalah hukum tingkat pertama. Chaos Divine Earth menimpali dengan suara kekanak-kanakannya. Sedikit rasa hormat bisa terdengar dalam suaranya. Cabang ini adalah salah satu cabang utama dari pohon kehidupan surgawi. Tidak hanya akan membantu Anda untuk memahami hukum kehidupan, tetapi juga akan bermanfaat bagi Anda dalam banyak hal di masa depan. Selain itu juga akan menguntungkan kita, kata logam surgawi yang mendalam dengan penuh semangat. Nak, selama kamu mendapatkan cabang utama ini dari pohon kehidupan surgawi, aku akan membantumu tanpa syarat kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Chaos Divine Earth menimpali dengan antusias. Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth. Matanya melebar tanpa disadari. Berdasarkan reaksi tiga elemen, cabang utama dari pohon kehidupan surgawi ini akan sangat bermanfaat bagi logam surgawi yang mendalam, bumi kekacauan surgawi, dan api kekacauan surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan mendesaknya dengan cara seperti itu. 310.000 kristal surgawi terkemuka. Gezeng, wakil pemimpin Sekte Seribu Tangan, meningkatkan tawarannya. Sebelum kerumunan kembali sadar, Duan Lingtian meningkatkan tawaran sebesar 40.000 kristal surgawi yang menonjol. 350.000 kristal surgawi terkemuka. Gezeng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Supporting Foundation akan menawar begitu tinggi untuk cabang yang tidak diketahui. Sekarang harganya telah naik menjadi 350.000 kristal surgawi yang menonjol. Dia tidak berniat untuk terus menawar cabang yang tidak diketahui itu. Di tempat pertama, dia hanya menawar untuk bersenang-senang. Hanya 310.000 kristal surgawi terkemuka yang bersedia dia bayar untuk cabang yang tidak dikenal. Tak lama kemudian, Masa berhasil menebak identitas penawar dari Supporting Foundation. Orang dari Supporting Foundation yang baru saja mengajukan penawaran tidak terdengar seperti Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City di Supporting Foundation, kan? Kedengarannya seperti anak muda. Dari apa yang saya tahu, ada dua pemuda di antara kelompok orang-orang dari Supporting Foundation. Salah satunya adalah putra Huang Yuanfei, Huang Jialong. Pemuda lainnya adalah Duan Lingtian, seorang kultivator jenius tanpa sekte yang baru-baru ini menjadi terkenal karena pertempuran surga selatan di negara kejatuhan pendukung. Suara itu sepertinya milik Duan Lingtian. Di kamar negara Ming Timur, sebuah cahaya sebentar melintas di mata seorang pria muda berpakaian abu-abu yang menyendiri. Dia tidak lain adalah pembudidaya tanpa sekte yang menjadi terkenal selama pertempuran surga selatan bangsa Ming Timur, Ling Jueyun. Duan Lingtian, mungkinkah dia juga tahu bahwa cabang itu berasal dari pohon kehidupan surgawi? Ling Jueyun tahu bahwa cabang itu berasal dari pohon kehidupan surgawi segera setelah lelaki tua di atas panggung membawanya keluar. Selain itu, dia tahu itu adalah cabang utama dari pohon kehidupan surgawi. Itu sangat berharga karena akan membantu seseorang untuk memahami hukum kehidupan. Namun, cabang itu tidak berguna baginya karena garis keturunannya menentukan bahwa dia tidak akan dapat memahami hukum kehidupan. Tepatnya, kekuatan hukum yang dia warisi dari klannya bertentangan dengan hukum kehidupan. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai menghitung mundur ketika dia melihat tidak ada yang menawar setelah Duan Lingtian. 350.000 celestial crystals terkemuka, pergi sekali. 350.000 celestial crystals terkemuka, pergi dua kali. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian mengenalinya sebagai salah satu cabang utama dari pohon kehidupan surgawi atau dia hanya menginginkannya sebagai bagian dari koleksinya. Jika itu yang pertama, maka dia benar-benar sesuatu. Lagi pula, tidak mungkin ada orang di wilayah surga selatan yang kecil ini yang bisa mengenalinya. Ini termasuk Dewa Surgawi Surga Selatan. Jika yang terakhir, maka dia sangat beruntung. Ling Jueyun merenung dalam hati sambil melihat keluar jendela. Ling Jueyun tidak berniat mengungkapkan pohon kehidupan surgawi kepada orang-orang dari negara Ming Timur. Dia tahu mereka tidak akan bisa mengerti dan bahkan mungkin meragukannya. Yang paling penting, dia akan mengambil risiko mengungkap identitas aslinya.
350.000 kristal surgawi terkemuka, naik 3 kali. Terjual, begitu saja, Duan Lingtian berhasil memperoleh cabang utama dari pohon kehidupan surgawi. Huang Jialong bertanya, Saudara Duan, Anda tidak memiliki cukup kristal surgawi, kan? Saya memiliki sekitar 25 juta kristal surgawi biasa-biasa saja, mereka setara dengan 250.000 kristal surgawi terkemuka. Jika saya menggadaikan senjata surgawi kelas raja, saya akan bisa mendapatkan 100.000 kristal surgawi yang menonjol, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Tian kecil, tidak perlu untuk itu, Huang Yuanfei buru-buru berkata, aku akan meminjamkanmu 100.000 kristal surgawi terkemuka. Anda dapat mengembalikannya kepada saya setelah kami menjual Profound Golden Pill. Kalau begitu, terima kasih, Paman Huang. Duan Lingtian tahu Huang Yuanfei tidak ingin dia menderita kerugian dengan menggadaikan senjata surgawi kelas rajanya sehingga dia tidak menolak niat baik Huang Yuanfei. Selain itu, dia yakin berhasil menyempurnakan Profound Golden Pills, dan menjualnya bisa dengan mudah memberinya 100.000 Celestial Crystal, setidaknya. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan cabang utama dari pohon kehidupan surgawi yang telah dia tukarkan dengan cincin tata ruang yang penuh dengan kristal surgawi, Huang Jialong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Duan, Anda benar-benar mengesankan. Bagaimana Anda mendapatkan 25 juta kristal surgawi yang biasa-biasa saja? Petik 2, Bab 2977, Bantuan Chaos Divine Earth Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian tidak memiliki banyak kristal surgawi yang menonjol. Faktanya, dia telah menggunakan hampir semua kristal surgawinya yang menonjol setelah dia membeli batu asal di kota jalur barat negara soliter. Namun demikian, dia masih memiliki sejumlah besar kristal surgawi yang biasa-biasa saja. Ketika dia berada di perbatasan, dia telah membunuh Duke Surgawi 9 istana dan Raja Surgawi dasar dari Sekte Blissful bersama dengan 10 arah surgawi dari Sekte Surgawi, mendapatkan akumulasi kekayaan dari 3 individu. Kekayaan kolektif dari 3 individu lebih dari 20 juta kristal surgawi biasa-biasa saja. 100.000 kristal surgawi yang menonjol dan 20 juta kristal surgawi yang biasa-biasa saja. Apakah pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara kejatuhan pendukung ini menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan semua kristal surgawi yang biasa-biasa saja yang dia miliki? Pria tua berpakaian abu-abu yang berdiri di atas panggung terkejut ketika dia melihat ke dalam cincin tata ruang yang diserahkan Duan Lingtian dan melihat sejumlah besar kristal surgawi yang biasa-biasa saja. Dia tahu sangat sedikit orang di wilayah surga selatan yang memiliki 20 juta kristal surgawi biasa-biasa saja. Bagaimanapun, tingkat kristal surgawi yang biasa-biasa saja terlalu rendah. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa di luar penghalang pembentukan wilayah surga selatan, ada tempat yang disebut perbatasan di mana mereka hanya memiliki vena kristal primitif. Vena kristal primitif ini hanya bisa menghasilkan kristal surgawi biasa-biasa saja, paling banyak. Duan Lingtian mungkin telah mengumpulkan kekayaan besar di perbatasan, tetapi dia hanya memiliki beberapa ribu kristal surgawi yang menonjol di antara banyak kristal surgawi yang biasa-biasa saja dan kristal surgawi yang primitif. Saudara Duan, saya benar-benar mengagumi Anda. Bagaimana Anda mengumpulkan 25 juta kristal surgawi biasa-biasa saja? Huang Jialong memandang Duan Lingtian dengan kagum. Petunjuk rasa ingin tahu bisa dilihat di mata Huang Yuanfei dan Old Mo juga ketika mereka melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian menjawab, saya memperoleh semua kristal surgawi yang biasa-biasa saja di perbatasan. Kristal surgawi yang menonjol hanya sedikit dan jauh di antara mereka di perbatasan. Setelah Duan Lingtian memperoleh cabang utama dari pohon kehidupan surgawi, pelelangan kekaisaran secara resmi berakhir. Secara alami, semua orang yang hadir tidak tahu cabang yang tampak aneh itu adalah cabang utama dari pohon kehidupan surgawi. Bahkan jika mereka diberitahu bahwa itu adalah cabang utama dari pohon kehidupan surgawi, mereka tidak akan tahu nilainya atau apa itu. Faktanya, tidak banyak orang di Spirit of Arching Heaven yang tahu tentang pohon kehidupan surgawi, apalagi orang-orang dari wilayah surga selatan. Setelah pelelangan berakhir, Duan Lingtian dan Liu Guanglin mengikuti Huang Jialong, Huang Yuanfei, dan Old Mo kembali ke istana kekaisaran bangsa soliter. Selama perjalanan, He Feng, komandan tentara kekaisaran bangsa soliter, tertangkap bersama mereka. Dia tidak bertele-tele dan bertanya dengan mata yang bersinar dengan rasa ingin tahu,
Gubernur Kota Huang, bagaimana Anda melakukannya? Orang-orang dari bangsa Moran dan bangsa Ming Timur itu bukan orang bodoh. Mereka tidak akan menyerah untuk menawar nematoda emas pada jam ke-11 tanpa alasan yang bagus. Komandan He, apakah kamu yang penasaran, atau dia? Huang Yuanfei sangat menekankan kata, dia. He Feng menjawab, Yang Mulia juga penasaran. Dia telah mengirimiku transmisi suara menanyakan tentang hal itu. Namun, aku juga penasaran. Lagi pula, orang-orang dari bangsa Moran dan bangsa Ming Timur secara khusus datang ke negara soliter untuk sepasang nematoda emas. Bagaimana mereka bisa menyerah pada saat genting? Siapapun yang memiliki mata akan dapat mengetahui bahwa Anda telah melakukan sesuatu. Bukan apa-apa, Huang Yuanfei menjawab dengan acuh tak acuh, saya hanya memberitahu mereka bahwa saya memiliki alkemis surgawi kelas raja yang berhasil memperbaiki 2 pil emas mendalam. Jika mereka menyerahkan sepasang nematoda emas kepadaku, aku akan membiarkan mereka menawar salah satu pil emas mendalam. Begitulah caraku meyakinkan mereka untuk menyerah dalam penawaran nematoda emas. Dia tidak berencana untuk merahasiakan proposisinya kepada bangsa Moran dan bangsa Ming Timur. Dia tahu dia tidak akan bisa menyimpan rahasia. Setelah 10 hari, baik Moran Nation atau Isming Nation akan mendapatkan Profound Golden Pill. Siapapun yang gagal mendapatkan pil emas mendalam pasti tidak akan membantu mereka merahasiakan masalah ini. Seorang alkemis surgawi kelas raja. Jantung He Feng berdetak kencang setelah mendengar jawaban Huang Yuanfei. Dia benar-benar tidak mengharapkan jawaban ini. Meskipun Kaisar Bangsa Soliter juga dapat mempekerjakan alkemis surgawi kelas raja untuk memperbaiki pil emas mendalam, itu akan menghabiskan banyak uang untuk melakukannya. Alasan Kaisar dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran begitu bersikeras untuk mendapatkan 2 nematoda emas adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil emas mendalam karena mereka hanya berencana untuk mempekerjakan seorang alkemis surgawi kelas duke untuk memperbaiki pil. Kaisar dari negara pendukung musim gugur benar-benar murah hati dan berpandangan jauh ke depan. He Feng berseru sambil menatap Duan Lingtian. Dia mendapat kesan bahwa Kaisar negara kejatuhan pendukung bersedia menghabiskan begitu banyak hanya agar dia bisa membantu Duan Lingtian menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi sebelum pembukaan alam kuno surga selatan. Menurutnya, Kaisar bangsa Ming Timur dan bangsa Moran jelas tidak berpandangan jauh ke depan seperti Kaisar bangsa pendukung Val. Dia tidak akan pernah berharap, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa orang yang akan menyempurnakan Profound Golden Pill adalah Duan Lingtian, bukan seorang alkemis surgawi kelas raja. Begitu kelompok itu tiba di istana kekaisaran bangsa soliter, He Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang tersisa, dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing di istana. Tian kecil, tolong beritahu saya jika ada hal lain yang Anda butuhkan untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendapatkannya untuk Anda, kata Huang Yuanfei sebelum berpisah dengan Duan Lingtian. Meskipun dia mempercayai kemampuan Duan Lingtian, dia masih merasakan sedikit tekanan ketika dia memikirkan kemungkinan Duan Lingtian gagal menghasilkan 2 pil emas mendalam setelah 10 hari. Jika itu terjadi, dia pasti akan menyinggung Raja Surgawi dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Baik, jangan khawatir, Paman Huang. Aku tidak akan mengecewakanmu, Duan Lingtian berkata sebelum dia kembali ke kamarnya untuk memperbaiki 2 pil emas mendalam. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia bukan seorang alkemis surgawi terkemuka biasa. Alkemis surgawi kelas paling terkemuka akan memurnikan pil dengan api surgawi mereka yang menonjol, tetapi dia memurnikan pil dengan Chaos Divine Flame-nya. Meskipun Chaos Divine Flame setara dengan api surgawi yang menonjol, itu jauh lebih unggul daripada api surgawi yang menonjol. Faktanya, Chaos Divine Flame sebanding dengan Celestial Virus Superior dengan grade yang lebih tinggi. Pada saat ini, logam surgawi yang mendalam tiba-tiba tertawa kecil sebelum dia berkata, "Anak kecil, bukankah kamu berjanji untuk membantu anak itu jika dia mendapatkan cabang utama dari pohon kehidupan surgawi?" Berdasarkan kata-kata, anak kecil, jelas dia sedang berbicara dengan Chaos Divine Earth. The Profound Divine Metal terus berkata, meskipun dengan keterampilan alkimia anak itu saat ini dan bantuan api tua, tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan Profound Golden Pill cukup tinggi, masih ada kemungkinan kecil untuk gagal. Namun, dengan bantuan Anda, itu akan menjadi kesuksesan yang dijamin, Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia mendengar kata-kata logam surgawi yang mendalam.
Berdasarkan kata-kata Profound Divine Metal, dia dapat menyimpulkan bahwa Chaos Divine Earth akan sangat membantu untuk memperbaiki Profound Golden Pill. Tidak hanya itu tetapi dengan bantuan Chaos Divine Earth, dia pasti akan berhasil. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak bahagia? Meskipun dia yakin tentang menyempurnakan Profound Golden Pill, kesuksesannya tidak dijamin. Dia hanya sekitar 80% hingga 90% yakin bahwa dia akan berhasil. Ketika Duan Lingtian memikirkan tekanan yang harus dirasakan Huang Yuanfei sekarang, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meminta bantuan Chaos Divine Earth. Namun, sebelum Duan Lingtian dapat berbicara, Chaos Divine Earth berkata, "Huff. Saya tidak butuh pengingat, saya ingat apa yang saya katakan." Kemudian, ia berkata kepada Duan Lingtian, "Nak, keluarkan kualimu." Meskipun Duan Lingtian tidak yakin tentang bagaimana Chaos Divine Earth dapat membantu, dia dengan patuh mengeluarkan Celestial Cauldron yang menonjol. Begitu dia mengeluarkan kuali, dia bisa dengan jelas merasakan energi master dari Chaos Divine Earth di lengan kanannya yang menembak ke arah kuali sebelum bergabung dengannya. Suara mendesing, kuali mulai bergetar saat memancarkan cahaya master. The Chaos Divine Flame angkat bicara pada saat ini. The Chaos Divine Earth dapat bergabung dengan kuali alkemis surgawi. Itu dapat membantu seseorang untuk memurnikan pil dan meningkatkan tingkat keberhasilannya juga. Dengan bantuan dari saya dan Chaos Divine Earth, tidak diragukan lagi Anda akan berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill. Mari kita mulai, kata Chaos Divine Flame lagi ketika dia melihat Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya. Duan Lingtian sadar kembali dan mulai bersiap untuk memurnikan pil. The Profound Golden Pill adalah salah satu yang paling sulit untuk dimurnikan Celestial Pills yang menonjol. Proses penyempurnaannya sangat kompleks. Namun demikian, itu semudah bernafas bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, keterampilannya sudah sebanding dengan alkemis surgawi kelas raja. Sementara itu, orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran akhirnya mengetahui dari pemimpin masing-masing mengapa mereka tidak menawar sepasang nematoda emas. Negara musim gugur pendukung mempekerjakan alkemis surgawi kelas raja untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Oh, sungguh kaisar yang murah hati. Saya pikir ada lebih dari memenuhi mata. Saya menduga itu adalah alkemis surgawi kelas raja dari klan Harimau Terbang yang membantu Duan Lingtian. Bab 2978, Duan Lingtian muncul dari budidaya pintu tertutup penerjemah. Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, terjemahan Fantasi Tak Berujung, Klan Harimau Terbang. Tepatnya, itu adalah cabang klan Harimau Terbang di Mansion Nether yang mendalam. Kata-katamu mengingatkanku pada sesuatu. Wakil Patriark dari cabang klan Harimau Terbang di rumah Nether mendalam datang ke ibu kota negara soliter 2 hari yang lalu untuk mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi Duan Lingtian memiliki andil dalam memilih batu asal berbentuk pedang yang berisi senjata surgawi kelas kerajaan. Bai Gang, salah satu pemimpin rombongan dari Supporting Val Nation, adalah Copper Flying Tiger. Dia adalah orang yang menyarankan untuk memberikan senjata surgawi kelas kerajaan ke cabang klan. Sekarang setelah Anda menggabungkan 2 dan 2, itu mulai masuk akal. Karena Duan Lingtian memiliki andil dalam memperoleh senjata surgawi kelas kerajaan, klan Harimau Terbang mungkin menghadiahinya dengan mengirimkan alkemis surgawi kelas raja mereka untuk memperbaiki pil emas mendalam untuknya. Orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran mungkin tidak tinggal di tempat yang sama, tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Seorang lelaki tua, pemimpin rombongan dari negara Ming Timur, berkata, bagaimanapun, pemimpin rombongan dari negara pendukung musim gugur telah berjanji kepada kita untuk menempatkan pil emas mendalam untuk dilelang dalam 10 hari. Pil emas mendalam, Ling Jueyun yang selalu mempertahankan sikap dingin akhirnya memiliki sedikit perubahan ekspresi. Sebelumnya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi bahwa mereka akan dapat memurnikan pil emas mendalam bahkan jika mereka memperoleh 2 nematoda emas yang diperlukan untuk memurnikan pil. Lagi pula, mereka tidak memiliki alkemis surgawi kelas raja. Sekarang sudah pasti akan ada pil emas yang mendalam, antisipasi mulai membangun di dalam hatinya. Ling Jueyun memandang orang tua itu dan mengirim transmisi suara. Penatua Hu, saya harus memiliki pil emas mendalam. Saya tahu ada batasan pada kristal surgawi yang mulia berikan kepada Anda untuk menawar nematoda emas. Namun, jika Anda dapat membantu saya mendapatkan Profound Golden Pill,
saya tidak hanya akan mengembalikan Anda Celestial Crystal Extra yang Anda keluarkan untuk mendapatkan Profound Golden Pill, tetapi saya juga akan berutang budi besar kepada Anda. Berdasarkan kata-katanya, itu bisa terlihat bahwa dia bertekad untuk mendapatkan pil emas mendalam. Little Ling, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk mendapatkan Profound Golden Pill untukmu. Lelaki tua itu menjawab melalui transmisi suara saat matanya berkilauan dengan tekad. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Ling Jueyun. Menurutnya, masa depan Ling Jueyun sangat cerah. Selain itu, setelah bepergian ke ibu kota negara soliter bersama-sama, dia merasa bahwa Ling Jueyun lebih mirip seseorang yang berasal dari klan atau sekte yang kuat daripada seorang pembudidaya tanpa sekte. Pidato dan tingkah laku Ling Jueyun sangat luar biasa dan bahkan membuatnya malu. Untuk semua alasan ini, dia yakin dia akan dihargai dengan baik di masa depan selama dia membantu Ling Jueyun, itu hanya masalah waktu. Tidak heran kamu tidak menawar sepasang nematoda emas. Ternyata, mereka yang berasal dari supporting Val Nation telah membuat janji seperti itu. Kesadaran akhirnya muncul pada pangeran kedua bangsa Ming Timur dan yang lainnya setelah mereka mendengarkan penjelasan lelaki tua itu. Jadi negara pendukung musim gugur telah menjamin bahwa mereka akan dapat memperbaiki pil emas mendalam dan berjanji untuk memberikan satu pil untuk ditawar oleh kedua negara. Pil emas mendalam, pil emas mendalam. Sebuah petunjuk keinginan melintas di kedalaman mata pangeran ketujuh bangsa Moran. Roda dalam pikirannya mulai berputar sekarang setelah dia tahu ada kemungkinan nyata dia mendapatkan pil emas yang mendalam. Dia memandang seorang pria parubaya, pemimpin rombongan dari Moran Nation, dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Lian, saya menyadari batas kristal surgawi yang telah diberikan kepada Anda untuk ditawar. Nematoda emas. Namun, sekarang target kita telah berubah dari sepasang nematoda emas menjadi pil emas mendalam, saya harap Anda akan mengabaikan batasan itu. Jika perlu, saya harap Anda akan menggunakan kristal surgawi Anda terlebih dahulu. Ketika kami kembali, saya akan meminta Ayah untuk mengembalikan kristal surgawi kepada Anda. Selama dia mengkonsumsi Profound Golden Pill, pangeran ketujuh dari Moran Natin tahu dia akan mampu menjadi puncak overarching Heavenly Supreme Celestial. Pada saat itu, dia yakin dia akan menjadi orang terkuat di bawah Celestial Dukes di Moran Nation. Bahkan jika dia bukan tandingan Duan Lingtian dan Ling Jueyun, para pembudidaya jenius tanpa sekte masing-masing dari negara kejatuhan pendukung dan negara Ming Timur, penampilannya akan lebih baik ketika dia memasuki alam kuno surga selatan. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Di halaman yang terletak di jantung istana Kekaisaran Bangsa Soliter, Kaisar Negara Soliter baru saja selesai mendengarkan laporan dari He Feng, Komandan Tentara Kekaisaran Negara Soliter. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengatakan kaisar dari negara kejatuhan pendukung telah mempekerjakan seorang alkemis surgawi kelas raja untuk memperbaiki pil emas mendalam untuk membantu Duan Lingtian. Itu tidak mungkin. Saya tahu dia jelas tidak rabun dekat. Dia terdengar yakin akan kata-katanya saat berbicara. Sebagai kaisar negara soliter, yang bertetangga dengan negara pendukung jatuh, dia telah berinteraksi dengan kaisar negara jatuh pendukung berkali-kali. Dia sangat menyadari orang macam apa pihak lain itu. Harga untuk mempekerjakan seorang alkemis surgawi kelas raja terlalu tinggi. Kaisar dari negara pendukung musim gugur hanya akan melakukan sesuatu jika dia bisa melihat manfaatnya. Kecuali kaisar dari negara pendukung musim gugur yakin Duan Lingtian akan memberinya manfaat yang lebih besar daripada harga yang harus dia bayar untuk seorang alkemis surgawi kelas raja, tidak mungkin dia akan mempekerjakan seorang alkemis surgawi kelas raja untuk membantu Duan Lingtian. Jika bukan kaisar dari negara pendukung musim gugur yang menyewa alkemis surgawi kelas raja, lalu siapa lagi? Mungkinkah Huang Yuanfei? Tidak, saya tidak berpikir dia mampu melakukan itu, kata He Feng dengan sedikit kerutan di wajahnya. Kamu benar, Huang Yuanfei tidak mampu melakukan itu. Namun, jangan lupakan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, Bai Gang, kata kaisar negara soliter dengan apatis. Geng Bai. Mata He Feng melebar, sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Yang Mulia, apakah Anda mengatakan bahwa cabang klan harimau terbang di rumah Neter mendalam mengirim alkemis surgawi kelas raja mereka untuk memperbaiki pil emas mendalam untuk Duan Lingtian sebagai hadiah karena membantu mereka mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan? Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain,
jawab Kaisar Bangsa Soliter. Setelah memikirkannya, He Feng merasa bahwa Kaisar Negara Soliter benar. 10 hari berlalu hanya dalam sekejap mata bagi mereka yang berada di alam Devata. Duan Lingtian yang sedang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Senyum cerah bisa terlihat di wajahnya saat ini. Saya akhirnya menerobos dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Sekarang Duan Lingtian adalah puncak surgawi tertinggi surgawi, auranya telah sedikit berubah. Hanya dengan berpikir, energi asal surgawinya menutupi permukaan kulitnya. Kekuatannya sebelumnya tidak ada bandingannya dengan ini. Kemanjuran dari Profound Golden Pill benar-benar luar biasa. Duan Lingtian mengangkat tangannya sebelum botol pil muncul di tangannya. Itu berisi salah satu dari 2 pil emas mendalam yang telah berhasil disempurnakannya 2 hari lalu. Dia telah mengkonsumsi salah satu pil sehingga hanya tersisa 1. Setelah 2 hari, pil emas mendalam telah membantu Duan Lingtian menerobos dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Saya pikir Paman Huang pasti seperti kucing di atas batu bata panas sekarang. Duan Lingtian menatap langit begitu dia keluar dari kamarnya. Saat itu hampir tengah hari. Kemungkinan orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran telah tiba. Tak lama kemudian, Duan Lingtian mendengar seseorang memanggilnya dari samping. "Kakak Duan, kamu akhirnya keluar." Dia tahu itu Huang Jialong bahkan tanpa melihat. "Jialong." Duan Lingtian melihat Huang Jialong dan Liu Guanglin berdiri di halaman rumahnya. Ekspresi serius muncul di wajah Huang Jialong saat dia bertanya, "Saudara Duan, apakah Anda berhasil?" Pada saat ini, ayahnya dan Motua sedang menghibur orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran, yang datang untuk menawar pil emas mendalam, di aula utama halaman mereka di Istana Kekaisaran Bangsa Soliter. Dia, tentu saja, cemas karena dia tidak tahu apakah Duan Lingtian telah berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill atau tidak. "Untungnya, aku tidak mengecewakan kalian semua." Duan Lingtian mengangkat tangannya dan mengguncang botol pil. Kemudian, dia melemparkan botol pil itu ke Huang Jialong seolah-olah dia sedang membuang sampah. Ini adalah pil emas yang mendalam." Huang Jialong dengan cekatan menangkap botol pil di tangannya. Dia dengan cepat membuka botol pil dan melihat pil tergeletak di sana. Berdasarkan aroma obat kuat yang tercium di hidungnya dan pancaran unik pada permukaan pil, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah Profound Golden Pill. Mata Huang Jialong bersinar terang, dan dia menghela nafas lega setelah menerima konfirmasi bahwa Duan Lingtian telah berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill. Namun, segera setelah itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. "Saudara Duan, apakah Anda hanya berhasil memperbaiki 1 pil emas mendalam? Bagaimana menurutmu?" Duan Lingtian bertanya. Dia tidak menunggu jawaban Huang Jialong sebelum dia mengungkapkan aura jiwanya, mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya. Surga tertinggi surgawi puncak yang meliputi. Mata Huang Jialong bersinar dengan kebahagiaan, dan senyum lebar merekah di wajahnya. "Selamat, Saudara Duan, selamat." Kemudian, Huang Jialong terus berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Saya tidak berpikir Anda akan berhasil memperbaiki 2 pil emas mendalam. Aku benar-benar bodoh telah meragukanmu. Aku bahkan mengira kepercayaan ayahku padamu buta. Sepertinya ayah masih lebih baik dariku dalam menilai seseorang." Pada saat ini, Liu Guanglin, yang matanya bersinar kekaguman, menimpali, "Selamat, tuanku." Meskipun dia mempercayai kemampuan tuannya, dia masih terkejut ketika mengetahui bahwa tuannya telah berhasil menyempurnakan 2 pil emas mendalam. Duan Lingtian bertanya, "Saya kira orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran telah tiba sekarang." "Ya, ayah dan Motua sedang menyapa mereka di aula utama. Karena Anda telah keluar dari kultivasi tertutup Anda, kita harus pergi. Saya benar-benar ingin tahu berapa banyak kristal surgawi yang bersedia mereka bayar untuk pil emas yang mendalam." Sedikit kegembiraan terdengar dalam suara Huang Jialong ketika dia berbicara. Sekarang setelah dia melihat Duan Lingtian dan pil emas mendalam, dia tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Bab 2979, Pil Emas Mendalam dengan Harga Setinggi Langit. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kediaman Duan Lingtian cukup jauh dari aula utama. Selama perjalanan, Huang Jialong, yang masih tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya, bertanya, "Saudara Duan, Anda tidak akan menyalahkan saya karena tidak mempercayai kemampuan Anda untuk memperbaiki pil emas mendalam, kan? Jelas bahwa masalah ini mengganggunya. Bagaimanapun,
Itu menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap Duan Lingtian sampai batas tertentu. Mengapa saya harus? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Jika aku jadi kamu, aku mungkin tidak akan percaya bahwa aku mampu menyempurnakan Profound Golden Pill juga. Lagi pula, Profound Golden Pill bukanlah Great Celestial Pills yang menonjol, dan aku hanyalah seorang Celestial Alchemist terkemuka. Petik 2. Setelah menyempurnakan Profound Golden Pill, Duan Lingtian bahkan lebih menyadari betapa sulitnya memperbaiki Profound Golden Pill. Sebelum itu, dia tidak benar-benar memahami betapa sulitnya itu. Dia tahu bahwa tanpa bantuan dari Chaos Divine Flame dan Chaos Divine Earth, hampir tidak mungkin baginya untuk berhasil. Tidak heran orang mengatakan bahwa mungkin tidak ada satu alkemis surgawi terkemuka dari 10.000 alkemis surgawi terkemuka yang akan berhasil menyempurnakan pil emas mendalam. Faktanya, kemungkinan 100 alkemis surgawi kelas Duke berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill kurang dari 1. Jika bukan karena Chaos Divine Flame dan Chaos Divine Earth, bahkan dengan keterampilan saya memiliki peluang kurang dari 10% untuk berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill jika saya menggunakan Celestial Fire biasa yang menonjol. Saya tidak berharap Chaos Divine Earth akan dapat bergabung dengan kualis saya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan saya. Selain itu juga mengatakan bahwa itu dapat bergabung dengan senjata surgawi saya dan meningkatkan kekuatan pertahanan saya. Berdasarkan pengalamannya dengan logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan, Duan Lingtian tahu bahwa bumi kekacauan surgawi akan memiliki kemampuan khusus. Namun demikian, dia masih terkejut ketika dia mengetahui tentang kemampuan sebenarnya dari Chaos Divine Earth. Di aula utama, Huang Yuanfei dan Old Mo sedang menghibur orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. Ada 3 orang dari bangsa Ming Timur dan 2 orang dari bangsa Moran. Sebelum memasuki aula utama, Huang Jialong mulai memperkenalkan orang-orang di aula utama kepada Duan Lingtian. Dia berkata melalui transmisi suara, "Saudara Duan, lelaki tua itu adalah pemimpin rombongan dari negara Ming Timur. Dia adalah Raja Surgawi dasar yang bekerja untuk keluarga kekaisaran bangsa Ming Timur. Namanya Hu Qing." Pemuda berpakaian perak di sebelahnya adalah pangeran kedua dari bangsa Ming Timur, dan pemuda berpakaian hijau di sisi lain adalah pembudidaya jenius tanpa sekte, Ling Jueyun, yang baru-baru ini menjadi terkenal selama pemerintahan bangsa Ming Timur. Pertempuran Surga Selatan. Huang Jialong melanjutkan berkata, dari 2 orang dari bangsa Moran, pria parubaya adalah Raja Surgawi dasar dari keluarga kekaisaran bangsa, Lian Zhengxing. Pemuda di sebelahnya adalah pangeran ke-7 bangsa Moran. Huang Jialong selesai berbicara begitu mereka memasuki aula utama. Dia segera berjalan ke ayahnya, Huang Yuanfei, dan memberikan botol pil itu kepada ayahnya. "Ayah." Setelah melihat ini, mata Huang Yuanfei menjadi cerah, dan dalam hati dia menghela nafas lega. Meskipun dia yakin dengan kemampuan Duan Lingtian, tidak dapat dihindari bahwa dia masih akan merasakan tekanan ketika berhadapan dengan Raja Surgawi dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran. "Paman Huang." Duan Lingtian mengikuti jejak Huang Jialong dan berdiri di samping Huang Yuanfei. "Tian kecil, terima kasih atas kerja kerasmu," kata Huang Yuanfei melalui transmisi suara sambil mengangguk dan tersenyum pada Duan Lingtian. Dia telah belajar dari Huang Jialong bahwa Duan Lingtian tidak hanya berhasil memurnikan 2 pil emas mendalam, tetapi Duan Lingtian telah mengkonsumsi salah satunya dan berhasil menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Sekarang semua orang telah tiba, Huang Yuanfei tidak membuang waktu untuk memperkenalkan diri. "Tian kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Jadi ini adalah pembudidaya tanpa sekte jenius yang mengejutkan negara pendukung musim gugur selama pertempuran Surga Selatan. Sungguh pemuda yang menjanjikan." Lian Zhengxing, Raja Surgawi dari bangsa Moran, berkata. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Ling Jueyun yang berdiri bersama orang-orang dari negara Ming Timur sebelum dia melanjutkan berkata, "Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang lebih kuat." Jelas sekali Lian Zhengxing sedang mencoba menabur perselisihan. Sayangnya, usahanya ditakdirkan untuk sia-sia. Duan Lingtian dan Ling Jueyun bertukar pandang, tersenyum satu sama lain seolah-olah mereka adalah teman lama. Bertentangan dengan harapan Lian Zhengxing, tidak ada permusuhan di antara kedua pemuda itu. Huang Jialong juga terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian sudah mengenal kultivator jenius tanpa sekte dari negara Ming Timur. Secara alami, Duan Lingtian dan Ling Jueyun tidak saling mengenal.
Mereka hanya bertemu untuk pertama kalinya selama lelang kekaisaran bangsa soliter. Namun, mereka tampaknya memiliki kesan yang baik satu sama lain meskipun mereka tidak berbicara. Mereka kenal. Lian Zhengxing agak bingung. Dia tidak menyangka usahanya untuk menabur perselisihan akan berakhir seperti ini. Gubernur Kota Huang, Anda mengirim putra Anda untuk mengambil pil emas mendalam sebelumnya. Botol pil yang baru saja dia berikan kepada Anda, apakah itu mengandung pil emas mendalam? Hu Qing, Raja Surgawi dari negara Ming Timur, bertanya sambil melihat botol pil di tangan Huang Yuanfei dengan ekspresi serius di wajahnya. Ya, Huang Yuanfei mengangguk sebelum dia menuangkan isi botol pil itu. Sebuah pil dengan aroma obat yang kuat dan cahaya yang unik duduk di telapak tangannya. Pil emas mendalam. Hanya dengan pandangan sekilas, orang-orang dari bangsa Ming Timur dan bangsa Moran dapat mengetahui bahwa itu adalah pil emas yang mendalam. Lian Zhengxing berkata dengan mendesak, karena pil emas mendalam ada di sini, kita harus berhenti membuang-buang waktu. Gubernur Kota Huang, tolong sebutkan tawaran awal Anda. Hu Qing juga menatap Huang Yuanfei sebagai antisipasi. Tidak perlu menawar, kalian berdua bisa langsung menyatakan penawaran terbaik kalian, kata Huang Yuanfei sambil tersenyum. Dia tidak khawatir kedua pihak akan menyerah pada Profound Golden Pill. Lagi pula pil itu sangat penting bagi kedua negara. Segera setelah Huang Yuanfei selesai berbicara, Lian Zhengxing dengan cepat berkata, jika itu masalahnya, aku akan mulai duluan. 200.000 kristal surgawi terkemuka. 200.000 kristal surgawi yang menonjol adalah harga dari 2 senjata surgawi kelas raja biasa. Itu juga batas yang diberikan oleh Kaisar Bangsa Moran untuk nematoda emas. Apapun yang lebih dari itu dianggap tidak layak oleh Kaisar. 300.000 kristal surgawi kelas terkemuka, Hu Qing tidak ragu-ragu untuk membuat tawarannya. Dia menaikkan harga dengan 100.000 kristal surgawi terkemuka lainnya seolah-olah itu hanya batu. Penatua Hu benar-benar berani. Ekspresi Lian Zhengxing menjadi gelap ketika dia mendengar tawaran Hu Qing. Dia mengertakkan gigi sebelum dia berkata, 310.000 kristal surgawi yang menonjol. 400.000 kristal surgawi yang menonjol, kata Hu Qing tanpa nada saat ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah mendengar ini, ekspresi Lian Zhengxing dan Pangeran Ketujuh Bangsa Moran semakin gelap. Mereka tidak menyangka Hu Qing akan menawarkan 400.000 kristal surgawi terkemuka untuk pil emas mendalam bahkan tanpa berkedip. Meskipun Profound Golden Pill langka, itu tidak seperti tidak ada Profound Golden Pill di Profound Nether Mansion sama sekali. Selain itu, harga di pasar gelap untuk sebuah pil hanya sekitar 200.000 kristal surgawi yang menonjol. Harganya jarang melebihi 300.000 kristal surgawi yang menonjol. Setelah beberapa napas, Huang Yuanfei berbalik untuk melihat Lian Zhengxing. Tuan Lian, apakah Anda akan terus mengajukan penawaran? Pada saat ini, Pangeran Ketujuh Bangsa Moran yang menjadi cemas berteriak, Paman Lian. Lian Zhengxing menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, 500.000 kristal surgawi terkemuka. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Hu Qing dan berkata dengan penuh arti, Penatua Hu, jika Anda melanjutkan, saya tidak akan mengajukan tawaran lain untuk pil emas mendalam. Namun, apakah benar-benar layak untuk menghabiskan lebih dari 500.000 kristal surgawi terkemuka? Untuk membeli Profound Golden Pill untuk orang luar. Lian Zhengxing sedang membeli Profound Golden Pill untuk Pangeran Ketujuh Bangsa Moran, keturunan langsung dari keluarga Kekaisaran Bangsa Moran. Namun, bangsa Ming Timur membelinya untuk Ling Jueyun, orang luar. Apakah itu layak atau tidak, saya memiliki pemikiran saya sendiri. Terima kasih untuk pil emas yang mendalam, Saudara Lian, kata Hu Qing acuh tak acuh sebelum dia mengajukan penawaran. 510.000 kristal surgawi terkemuka. Lian Zhengxing mencibir setelah mendengar kata-kata Hu Qing. Kemudian, dia pergi dengan ekspresi muram dengan Pangeran Ketujuh dari bangsa soliter di belakangnya. Demikian pula, Pangeran Ketujuh Bangsa Moran memasang ekspresi suram di wajahnya. Dia tahu tidak mungkin dia bisa mendapatkan pil emas mendalam pada saat ini. 500.000 kristal surgawi yang menonjol juga adalah semua yang dia bersedia bayarkan untuk pil emas yang mendalam. Lebih dari itu, dia tidak berpikir itu sepadan. Setelah duo dari bangsa Moran pergi, Huang Yuanfei memasukkan pil emas mendalam kembali ke dalam botol sebelum dia memberikannya kepada Hu Qing. Selamat, Penatua Hu. Hu Qing juga segera menyerahkan 510.000 kristal surgawi terkemuka kepada Huang Yuanfei dengan imbalan pil emas mendalam.
Setelah menyelesaikan kesepakatan, Huking pergi bersama Ling Jueyun dan pangeran kedua dari negara Ming Timur. Selamat tinggal Gubernur Kota Huang. Saat ini, hanya orang-orang dari supporting Val Nation yang tersisa di aula utama. Tian kecil, simpan cincin tata ruang ini. Huang Yuanfei menyerahkan cincin tata ruang yang diberikan Huking kepadanya kepada Duan Ling Tian. Saya telah menghitung, ada 510.000 kristal surgawi yang menonjol di dalamnya. Tidak lebih, tidak kurang. Paman Huang, apa yang kamu lakukan? Duan Ling Tian tidak mengambil cincin tata ruang. Dia berkata dengan tegas, meskipun aku memurnikan Profound Golden Pill, kaulah yang membeli Golden Nematoda. Selain itu, Anda juga telah memberi saya bunga roh yang mendalam. Paling-paling, saya hanya bisa menerima 200.000 kristal surgawi yang menonjol. Duan Ling Tian memiliki prinsipnya sendiri. Dia menempatkan pentingnya rasa syukur. Namun, desakan Duan Ling Tian disambut dengan perlawanan serupa dari Huang Yuanfei. Tian kecil, tidak, tanpamu, bahan-bahan ini akan sia-sia. Ayo lakukan ini. Aku akan mengambil 10.000 celestial crystal yang menonjol, dan kamu menyimpan sisanya. Jangan membuatku terlihat buruk. Bab 2980, Membangun Kepemilikan Atas Pohon Kehidupan Surgawi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Huang Yuanfei berkata, 30.000 kristal surgawi terkemuka yang digunakan untuk mendapatkan sepasang nematoda emas diberikan oleh Yang Mulia. Dia bersedia membayar untuk mereka karena dia berharap Anda akan dapat menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi puncak dan berkinerja baik ketika Anda memasuki alam kuno surga selatan. Lagi pula, jika 3 sekte dan 2 klan menyukai Anda, Yang Mulia akan dihargai dengan mahal. Karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah. Adapun 10.000 kristal surgawi terkemuka, kami hanya akan mempertimbangkannya saat Anda membayar saya untuk bunga roh yang mendalam. Dengan ini, Anda tidak berutang apapun kepada saya. Terlepas dari kata-kata Huang Yuanfei, Duan Ling Tian masih merasa berhutang budi pada Huang Yuanfei. Dia sangat menyadari bahwa 100.000 hingga 200.000 kristal surgawi yang menonjol adalah jumlah yang sangat besar bagi Huang Yuanfei, apalagi 500.000 kristal surgawi yang menonjol. Namun demikian, dia akhirnya menyerah dan menerima 500.000 kristal surgawi yang menonjol. Sekarang bisnis kita di Solitary Nation telah berakhir, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Huang Yuanfei memandang Duan Ling Tian dan berkata sambil tersenyum, Little Tian, kemas barang-barangmu. Kami akan berangkat ke supporting Val Nation besok pagi. Baiklah, Paman Huang. Duan Ling Tian mengangguk. Pagi-pagi keesokan harinya, Duan Ling Tian dan Liu Guanglin bertemu dengan Huang Yuanfei, Huang Jialong, dan Old Mo untuk kembali ke supporting Val Nation bersama-sama. Ketika mereka tiba, Old Mo sudah dalam bentuk aslinya. Mirip dengan ketika mereka bepergian ke Solitary Nation, mereka naik ke punggung Old Mo. Satu-satunya perbedaan adalah ada satu orang yang lebih sedikit dalam kelompok itu sejak Bai Gang telah meninggalkan Solitary Nation beberapa hari sebelumnya. Bai Gang tidak kembali ke negara pendukung musim gugur. Sebagai gantinya, dia mengikuti Bai Zhen Yue, wakil patriark dari cabang klan Harimau Terbang di Mansion Nether Mendalam, kembali ke cabang klan. Selama perjalanan, Duan Ling Tian tidak tinggal diam. Dia terus berkultivasi. Sekarang dia telah menjadi puncak overarching Heavenly Supreme Celestial. Pada saat dia memiliki terobosan, dia akan menjadi Celestial Duke. Selain itu, dia juga memahami kedalaman ruang gravitasi yang merupakan bagian dari hukum bumi yang terkandung dalam metode surgawi kelas raja, penjara batu hitam. Dengan bantuan dari Chaos Divine Earth, dia dengan cepat memahami dan menguasai hukum kedalaman elemental bumi. Dia juga memahami kedalaman ruang gravitasi, salah satu kedalaman dalam hukum bumi, dengan sangat cepat dengan bantuan Chaos Divine Earth. Hukum gravitasi berlaku di mana-mana, di bumi dalam kehidupan masa laluku, alam duniawi, dan bahkan alam devata. Gravitasi membumi kita, menjaga kaki kita tetap di tanah. Hukum kedalaman ruang gravitasi bumi memungkinkan saya untuk memanipulasi gravitasi. Saat aku mengeluarkan Gravitational Space Profundity, aku bisa memanipulasi gravitasi di area efek dan memindahkan targetku sesukaku. Duan Ling Tian terus memahami metode surgawi kelas raja, penjara batu hitam. Seiring dengan itu, dia memahami hukum kedalaman elemen bumi dan kedalaman ruang gravitasi juga. Selama waktu ini, pemahamannya tentang kedalaman ruang gravitasi tumbuh lebih dalam.
Dia tahu ruang gravitasi adalah kedalaman yang sangat penting dan kuat dalam hukum bumi. Begitu saya menguasai kedalaman ruang gravitasi, saya akan sepenuhnya menguasai penjara batu hitam. Duan Lingtian dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan hal ini. Dengan metode surgawi kelas raja, penjara batu hitam, Duan Lingtian tahu bahwa dia hanya akan mampu menguasai kedalaman ruang gravitasi hingga tahap yang belum sempurna. Untuk lebih meningkatkannya ke tahap awal, dia akan membutuhkan metode surgawi kelas kerajaan atau kemampuan surgawi yang mengandung kedalaman ruang gravitasi. Akhirnya, untuk meningkatkannya ke tahap penguasaan, dia perlu memahami metode surgawi tingkat kaisar atau kemampuan surgawi yang mengandung kedalaman ruang gravitasi. Sekitar 10 hari kemudian, Duan Lingtian dan yang lainnya akhirnya tiba di ibu kota negara pendukung musim gugur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huang Jialong, Huang Yuanfei, dan Old Mo, Duan Lingtian kembali ke kediamannya di Origin Gathering Hall dengan Liu Guanglin di belakangnya. Begitu Duan Lingtian menutup pintu kamarnya, suara logam surgawi yang mendalam terdengar di benaknya. Wah, keluarkan cabang utama dari pohon kehidupan surgawi yang kita peroleh di Solitary Nation. Meskipun Duan Lingtian tidak mengerti tujuannya, dia dengan patuh mengikuti kata-kata Profound Divine Metal. Setelah berhari-hari, cabang utama pohon kehidupan surgawi masih hijau dan penuh vitalitas. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda layu sama sekali. The Profound Divine Metal terus berkata, sekarang, teteskan darahmu di atasnya. Saat Duan Lingtian hendak menusuk jarinya, suara Chaos Divine Flame terdengar di benaknya. Meskipun dia memiliki 99 vena surgawi dan sangat berbakat, dia belum menjadi duke surgawi dan dia juga belum menciptakan dunia kecilnya sendiri. Akankah pohon kehidupan surgawi bahkan mengakuinya? Setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Flame, Duan Lingtian akhirnya mengerti maksud dari Profound Divine Metal. Sepertinya logam surgawi yang mendalam ingin dia membangun kepemilikan atas pohon kehidupan surgawi. Dia sekarang adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Jika dia dapat membangun kepemilikan atas pohon kehidupan surgawi sekarang, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia akan mendapat manfaat dari kekuatan hidup yang kuat di pohon kehidupan surgawi, yang pada gilirannya akan membantunya untuk memahami hukum kehidupan. Kamu benar, pohon kehidupan surgawi tidak akan mengakuinya karena dia belum menjadi adipati surgawi dan belum menciptakan dunia kecilnya sendiri. Namun, itu hanya jika dia tidak mendapatkan bantuan kita. Jika kita membantunya, kita akan dapat mengelabui pohon kehidupan surgawi untuk mengakuinya dan bergabung dengannya. Meskipun itu akan melelahkan bagi kami, pada akhirnya, itu akan bermanfaat bagi kami. Jika kita berhasil, kecepatannya dalam menyerap energi roh langit dan bumi dan kecepatan pemurniannya akan meningkat. Dengan itu, kecepatan kultivasinya akan meningkat juga. Petik 2. The Chaos Divine Flame terdiam sesaat, merenungkan kata-kata Profound Divine Metal, sebelum berkata, kamu benar. Ini untuk keuntungan kita bahwa dia tumbuh kuat secepat mungkin. Karena itu masalahnya, seperti yang Anda katakan, kita harus bekerja sama untuk membantunya membangun kepemilikan atas pohon kehidupan surgawi. Kita harus meninggalkan Chaos Divine Earth karena ini membantu Duan Lingtian memahami hukum bumi. Itu juga yang saya pikirkan. Saya tidak berencana untuk memasukkan Chaos Divine Earth mengenai masalah ini, kata Profound Divine Metal. Kemudian, ia berkata kepada Duan Lingtian lagi, nak, berhentilah membuang-buang waktu. Cepat dan teteskan darahmu ke cabang utama pohon kehidupan surgawi. Meskipun Duan Lingtian tidak yakin apa yang harus dilakukan dari percakapan dua elemen itu, dia tahu mereka memiliki niat baik. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata logam surgawi yang mendalam dan segera menusuk jarinya sebelum meneteskan setetes darah ke cabang utama pohon kehidupan surgawi. Pada saat darah Duan Lingtian hendak mendarat di cabang utama pohon kehidupan surgawi, cabang itu tiba-tiba memancarkan cincin cahaya zamrud dan mencegah darah Duan Lingtian menyentuhnya. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, dua gelombang energi yang akrab, satu emas dan satu abu-abu, terjalin sebelum mereka menembak ke dalam darah Duan Lingtian. Kekuatan besar kedua energi itu tampaknya ditekan setelah memasuki setetes darah. Ini normal karena setetes darah tidak dapat menahan kekuatan penuh kedua energi itu. Setelah dua energi menyatu dengan setetes darah, sepertinya setetes darah menjadi 1000 kali lebih berat. Segera setelah itu, suara lembut terdengar di udara saat tetesan darah menembus cincin pertama cahaya zamrud.
Tidak butuh waktu lama sebelum setetes darah menembus cincin kedua cahaya Zamrud. Proses ini berulang beberapa kali hingga tetesan darah menembus cincin terakhir cahaya Zamrud sebelum akhirnya menetes ke cabang utama pohon kehidupan. Cabang utama pohon kehidupan surgawi menyerap setetes darah, dan dengan itu, darah Duan Lingtian menjadi bagian dari cabang. Begitu darah Duan Lingtian diserap oleh cabang utama pohon kehidupan surgawi, dia bisa merasakan hubungannya dengan cabang itu. Melalui koneksi, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat yang terkandung di cabang. Kekuatan hidup itu luas dan kuat, penuh dengan vitalitas. Dia belum pernah merasakan vitalitas seperti itu sebelumnya. Astaga, Duan Lingtian masih linglung, menikmati perasaan kekuatan hidup, ketika cabang utama pohon kehidupan surgawi larut menjadi seberkas cahaya dan menembak ke tubuh Duan Lingtian. Setelah dia sadar kembali, dia melihat ke dalam tubuhnya dengan penglihatan internalnya. Surga, dia merasa seolah-olah dia akan mengalami serangan jantung. Dia hampir ketakutan setengah mati ketika dia melihat cabang utama pohon kehidupan surgawi telah menempel di tubuhnya. Itu telah melekat erat di hatinya seperti akar pohon tua. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan gelombang kekuatan hidup mengalir ke dalam hatinya sebelum beredar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, kekuatan besar dan agung melonjak keluar dari tubuhnya sejenak sebelum akhirnya menghilang kembali ke tubuhnya.